Ayume terus Ayume disuruh balik gara-gara ini. Iya, betul. Kan? Betul kok. Ini kan yang gue dengar dari mereka gitu loh. Nah, jadi pas gue tahu ini baru. Jadi tuh kok gini kok. Jadi kan masalahnya itu kemarin yang gue tahu ya, si Mister P ini kan nggak tahu dengan cara gimana dia mau pulangin Ayume. Makanya tuh dia cari masalah kayak masalah apa kok yang mau dibikin digoreng sampai Ayumenya kayak bikin kayak jadi malu gitu kok. Itu kok tahu ya kok. Ini bicara apa adanya. Kok tahu nggak? Itu dia pulang kok. Itu dia nggak dikasih duit sepeser pun kok. Gua saksi mata di situ kok. Asal kok tahu ya. 100.000 aja, 50.000 aja nggak dikasih kok. Demi kok kita kalau kok mungkin kok Kristen, gue juga Kristen. Demi Tuhan Yesus Kristus kok gue nggak bohong. Gue saksi mata. Nggak dapet duit sama sekali dia. Pas dia pulang itu kok dia nangis. Gue yang nganter sampai di bandara. Ada orang satu juga cewek sih yang nganter juga. Jadi kita tahu keadaannya gimana. Nggak dapet duit sama sekali kok, sumpah. Tapi kan waktu itu kan Koko kan waktu itu Koko mungkin masih dengar dengan ceritanya dia. Tapi kan Koko mungkin enggak juga sih kalau ngomong gitu ya. Soalnya kan kayak gue bilang di Instagram gue gitu kan, gue bilang emang selama ini kan gue kan emang kan itu kan kerjaan job desk gue ya. Job desk gue kan kalau misalnya ada masalah, gue benerin kan, gue tahu sendiri kan. Benar. Jadi gue dengar cerita. Jadi kalau misalnya gitu gue dengar cerita dari siapa? Dari dia kan. Iya. Nah, gue harus percaya siapa? Percaya dia dong. Emang kerjaan gue kan. Mungkin kok yang kemarin Koko juga sempat debat sama Ayume. Mungkin ya kita juga manusia. Ada kesalahan-kesalahan ya kok. Mungkin dari pihak Ayume-nya kesalahan. Tapi kesalahan itu dia buat bikin tameng. Dia kan udah nggak tahu dengan cara apa lagi ya kok. Buat bikin masalah sama Ayume-nya. Makanya dia bicara kesalahan Ayume kayak gini. Ada yang benar, ada yang nggak benar di situ. Tapi ya pokoknya mungkin karena mungkin ngebelain dia kemarin sampai ya semua yang buat tameng itu bikin Ayume ya kayak gitu kok. Ayume mana Ayume? Ini bentar kok gua cheating dia kok. Lu orang nih jangan bilang Aji Mumpung di mana. Kita ini orang yang terlibat, ngerti nggak sih lu orang? Ini gue di sini kadang-kadang mulutnya itu pada nggak ngerti kok. Mereka tuh pikir kita ini orang nggak ada masalah terus kita mau ikut campur. Gue ini orang terlibat. Iya, makanya ini orang. Ini gue lagi udah chatting kok, tapi belum. Mana coba Ayume typing. Oh ada Ayume. Mana coba? Dia nggak typing. Oh ini. Tuh. Guys, ya Allah suaraku habis. Jadi ini gue bilang lagi sekali guys ya di sini ya. Ini Ayume di sini kan. Gue minta maaf sekali lagi buat si Ayume gitu loh. Karena emang kemarin itu gue salah. Ya. Gue udah halangin rezeki dia. Gue salah. Dan gue juga cari taunya juga. Tahu aslinya juga telat gitu kan. Gue salah. Nggak apa-apa kok. Ya udah kan kemarin pun aku juga tahu kan Koko seperti itu karena dapat cerita dari satu sisi aja. Banyak loh gue salah. Ayume gue salah juga. Ipang juga tuh. Jadi si Ipang tahu kan Ipang Mr. Wolf kan? Tahu. Itu kan di awal-awal itu dia bilang ke gue dia sama Ipang temenan. Oh ya. Iya, jadi awal-awal Ipang kan dari awal-awal kan itu kan posting itu kan suka dihujat ya. Nah dia bilang ke gue katanya sama Ipang temenan. Jadi gue kira bakal dibelain. Nah, jadi pas udah begitu gue bingung dong kenapa jadi kayak begitu. Nanti coba aku bantu ngobrol juga ya sama Kak Ipang. Kalau sama Kak Ipang Gak takut kehilangan job, gue juga pengusaha. Ini soal benar nggak benar gitu loh. Benar ya benar, salah ya salah. Gue salah. Ini gimana caranya? Gue turunin orang dulu ya. Gue mau live sama Tommy bentar ya. Iya kok, boleh. Turunin aja. Gimana caranya itu? Dia apa gue bisa undang? Oh iya, oke. Oke kok. Iya. Saya bingung gimana pakainya. Ntar ya. Ntar. Ini
Gimana cara PK ya? Ini host nih, bentar. Bentar, Tommy. Nah ini nih. Nggak bisa di-invite. Lah, kok nggak bisa invite? Viewers not nice itu artinya apa coba? Wah, mending gue suruh masuk sini aja kali ya. Sabar, ini jujur gue live hari itu buat Tommy, tapi kok nggak bisa di-invite ya? Terus ada yang bilang ke gue juga kan, katanya circle bahagia gitu-gitu. Gue nggak tahu ya soal itu, gue nggak tahu. Itu video call gue juga nggak tahu, bener nggak tahu gue. Itu bener-bener sama sekali gue nggak tahu. Gue di aja dari awal di viral gue bawa ke Jakarta. Nah kalau misalnya soal karir mah kayaknya udah susah deh. Karya ini gue bingung gimana itunya ya. Ini gimana invite orang ya? Bentar ya. Gak bisa cuy. Gue suruh Tommy masuk sini aja. Kok masuk? Bentar ya. Bentar ya. Tadi di live, tapi katanya viewernya nggak matching. Mungkin punya dia viewer 80 doang kan, di sini kan 2000 ya, makanya nggak bisa diituin. Iya benar, itu juga salah satu star syndrome. Jadi menurut gua itu mungkin dia sukses terlalu muda. Nah jadi kalau misalnya terlalu muda, makanya begitu jadinya. Bentar ya guys ya. Mami, bentar ya. Nih gue lagi nih, iya coba. Bentar ya. Nah ini nih, oke. Nah ini ya Tommy ya guys ya. Nih. Nah. Nah, bisa nggak? On cam aja kok kalau bisa on cam. Nah, ini gimana caranya gedein ya? Nah, siap. Oh. Coba. Oke. Thank you, Ko. Ya. Lagi di mana, Ko? Di rumah kayak biasa lah, baru bangun. Iya. Oke. Udah 2000 ini. Wih, gila. Udah banyak ya. Oke, jadi aku cerita sekarang ya, Ko ya. Ya, jadi aku sama Kore ini memang kita ini manajer dari DJ Panda dari awal sampai kemarin ya. Ini saya cerita dulu sedikit ya historinya ya supaya teman-teman paham situasinya seperti apa dan paham apa yang kita berdua rasakan pada saat kita berada di manajemen si DJ Panda. Nanti komen-komen kita baca pada waktu kita akhir selesai menjelaskan semuanya ya. Oh ya, gitu aja ya. Boleh. Nah, ini. Oke, gitu aja kok ya. Ya, jadi awal permulaannya memang saya itu dari Maxi Group. Nah, saya itu punya manajemen DJ. Nah, pada waktu itu saya ketemu Panda lah singkat cerita. Dan akhirnya kita bergabung. Dan setelah itu singkat cerita juga, setelah itu si Panda ini keluarlah dari Maxi. Tapi saya tetap pegang. Dan pada waktu itu sudah ada juga namanya Kore. Kore ini bagian handle yang di area Jakarta. Dan saya handle bagian yang di luar Jakarta, untuk job yang di luar Jakarta. Nah, selama ini saya memang banyak komunikasi dengan Panda itu memang kebanyakan itu saya komunikasinya tentang pekerjaan saja. Hampir jarang saya membahas masalah hal pribadi. Ya memang pernah ada hal pribadi, tapi itu pun juga nggak terlalu sering porsinya. Tuh. Nah, singkat cerita lagi, ini saya singkat-singkat ya biar nggak kepanjangan juga. Nah, singkat cerita lagi, memang saya tahu pada waktu bulan apa ya saya lupa, saya juga nggak ngafalin bulannya. Dia memang sempat jalan dengan Mbak Erika. Saya tahu itu memang, dia sempat cerita. Cuman posisinya saya nggak terlalu mendalami karena apa? Karena posisi saya itu beda kota dengan si Panda. Saya ada di Kediri, di Jawa Timur, sedangkan Panda di Jakarta. Jadi kami pun kontaknya pun cuma hanya sebatas lewat WA dan telepon. Itu aja. Nah,
singkat cerita lagi, memang pada waktu itu dia jalan sama si Erika. Nah, terus berjalannya waktu, saya nggak hafal ya beberapa bulan kemudian, memang dia sempat kirim, dia sempat ngobrol sama saya pada waktu di telepon. Dia bilang, kok kayaknya ini aku mau nikah nih. Nah, loh, pada waktu kaget saya. Loh, lu mau nikah sama siapa? Saya bilang gitu. Nah, dia cerita, dia bilang katanya mau nikah sama si Erika. Oh, selamat dong kalau udah mau nikah. Tuh, hanya sebatas cerita itu. Setelah itu ditutup teleponnya. Setelah beberapa hari kemudian, dia sempat kirim juga foto USG. Memang, loh, pada waktu saya kaget, loh, kok ada foto USG? Berarti hamil dong. Nah, saya pada waktu itu nggak terlalu banyak bertanya. Dan saya ada bukti WA-nya juga. Pada waktu itu dia kirim foto USG itu, saya langsung cuma menjawab singkat. Oh, selamat sudah menjadi bapak. Cuma selesai di situ saja. Saya nggak juga terlalu banyak bicara. Hubunganmu seperti apa, sampai di mana, saya juga nggak terlalu ikut campur pada waktu itu. Saya cuma hanya kasih selamat, kamu menjadi bapak. Nah, setelah itu berbulan-bulan kemudian, saya juga nggak tahu kalau anak ini ternyata selesai hubungannya dengan si Mbak Erika. Saya taunya hubungannya selesai ini dari TikTok. Jadi beberapa orang TikTok sering nge-share. Vicong, mana Vicong? Bentar, Vicong. Ada Vicong di sini. Gimana? Ada si Vicong. Dia nggak itu. Oh, ada Vicong. Ada kok Vicong. Boleh Vicong, kalau mana boleh Vicong. Nggak ada Vicong, coba. Nggak di itu, dia request. Jadi kita ini guys ya, kita ini sama Brevi itu udah kenal lama. Ya, kenal baik malan. Gue sama Brevi udah kenal 10 tahun lebih. Temen lama gue sama dia gitu loh, ngerti nggak lu orang? Terus juga Tommy juga sama Brevi udah kenal lama juga kan? Iya, lama. Iya, kita tuh sama Brevi kenal lama. Iya, sama Brevi itu kenal lama banget. Jadi kita tuh nggak pernah punya ada masalah. Iya. Gimana kok? Nggak ada dia. Nggak apa-apa, lanjut aja, lanjut. Nah, oke. Tadi sampai mana ya? Sampai Erika tadi ya? Cerita aku tadi ya? Nah, pada waktu dia kirim USG, saya cuma hanya bilang selamat. Setelah itu saya tahu dia hubungannya selesai itu dari TikTok awal mula. Dia nggak pernah cerita, dia nggak pernah WA, saya udah selesai atau gimana, saya nggak pernah ada informasi seperti itu. Saya malah tahunya dari TikTok. Setelah dari TikTok, saya langsung WA Chen pada waktu itu. Karena pada waktu itu Chen masih menemani Panda di Jakarta. Ya kan? Nah, si Chen bilang memang dia udah putus nih. Nah, setelah itu nggak lama kemudian si Chen selesai dengan Panda. Memang selesai dengan Panda. Pada waktu itu saya tahu memang dia selesai. Karena nggak tahu kalau versinya Panda bla 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 ada masalah. Cuman pada waktu itu menurut saya kok agak ganjil nih cerita ini. Cuma ya udahlah, saya sempat komunikasi dengan Chen. Cuma saya nggak mau bahas masalah ini, nggak mau panjang lebar. Intinya tentang posisi yang saya alami aja. Itu. Nah, setelah itu saya juga nggak tahu dia berhubungan dengan siapa. Memang pada waktu pertengahan akhir-akhir ini saya tahu lah dia akhirnya berhubungan dengan orang lain. Nah, cuma saya nggak terlalu mendalami itu juga. Nah, terus selanjutnya ini saya juga mau klarifikasi beberapa tudingan yang saat ini sedang berjalan kok ya. Oke, jadi banyak yang ngomong sama saya, ada chat lah, ada DM lah, ada komen. Kenapa manajernya kok diem aja dengan kelakuannya Panda ini tentang hubungannya sama si Erika lah, atau dengan wanita-wanita yang disebutkan di beberapa podcast ya. Saya jujur, saya tidak pernah menahu urusan pribadinya Panda. Dan saya jujur orangnya juga nggak pernah suka terlalu ikut campur dengan urusan pribadi orang. Apalagi saya kotanya jauh, saya nggak satu rumah dengan Panda. Saya kotanya jauh, saya di Kediri, Jawa Timur, saya juga punya pekerjaan yang lain. Jadi saya nggak pernah kulik-kulik, Pan, lu kemarin pergi sama siapa? Lu kemarin ngapain? Gua nggak pernah tanya-tanya seperti itu. Jadi kayak gitu. Kalau Panda cerita sendiri, baru saya tanggepin. Kalau enggak, ya udah, saya nggak pernah cerita. Tuh. Dan sampai akhirnya kasus ini meledak, saya pun juga nggak tahu. Dan sempat saya bertanya pada waktu itu, pada saat kasus ini meledak, saya tanya, loh Pan, ini kok sampai meledak ini gimana? Emang komunikasimu dengan si Erika ini gimana? Dia bilangnya, kok aku udah putus lama sih. Dan pada waktu itu aku lost contact, cuma hanya sebatas itu. Nah, terus aku tanya, loh, terus yang di grup-grup WA itu gimana? Nah, pada waktu itu anaknya tidak mau menjawab. Nah, saya kaget.
kok ada grup WA itu? Karena saya dari awal saya tidak pernah ikut masuk di grup WA yang namanya Panda Gang yang total orangnya berapa ya? 300 atau 500 gitu, nggak tahu saya. Itu. Kalau teman-teman nggak percaya, boleh tanya mantan-mantan yang sudah pernah masuk di grup itu. Pernah nggak ada nomor saya? Nomor saya jelas, pengen tahu nomor saya dulu sempat dicantumin di bio-nya Panda. Jadi itu. Jadi saya tidak tahu menau mengenai grup WA. Dan kenapa kok ada tudingan sampai bilang kok nggak ada teguran gini-gini? Kalau saya tahu masalah sebenarnya, kalau dari kemarin-kemarin saya tahu masalah benernya, pasti saya kasih teguran. Tapi masalahnya di sini, saya juga nggak tahu dia hubungannya sebatas apa, sejauh mana, saya juga nggak tahu. Cuma hanya dia kirim-kirim foto SG yang kemarin-kemarin itu, dan saya cuma ucapkan selamat, ya sudah, selesai. Dan dia pada waktu itu jujur kalau dengan saya, itu dia tidak pernah ada kata-kata caci maki buat si Erika, nggak pernah. Cuman dia memang ngomongnya di live ya. Live. Tuh. Nah, jadi posisinya itu sih kok. Jadi tudingan yang sampai saat ini karena saya dianggap masuk di grup itu kok nggak kasih tahu, sudah tahu si Erika hamil lah dan bla bla bla. Saya nggak tahu. Itu. Terus yang kedua tentang konten yang barusan terjadi ini sama si beberapa orang itu ya, parodi hamil atau apa. Saya jujur saya nggak diceritain sama Panda. Kalau dia mau bikin konten lah dengan si A, si B, si C, si D, saya nggak dikasih tahu. Yang tahu orang-orang terdekat yang ada di dalam rumah itu tersebut. Jadi itu, saya taunya malah pada waktu ini meletus. Terus banyak orang yang ngeset-ngeset, terus saya lihat kontennya, loh, kok ada konten kayak gini, saya juga nggak tahu awalnya ini kok bisa terjadi seperti ini. Awalnya juga saya kira itu nyindir loh. Jujur ya, kalau saya sendiri kan, saya kira konten biasa. Saya tak nyindir, pas lihat komen netizen sama komen Brevi baru saya oh ternyata ini gitu loh. Nah, makanya itu kok. Jadi aku pun juga kaget, shock juga sih lihat video itu ya. Baru aku lihat-lihat lagi, terus aku dalamin lagi tentang kasus ini. Memang bagiku memang kurang pantas, memang tidak adil. Karena dengan terjadinya kasus Erika seperti ini, kalau menurutku sih bukan manusia ya, kalau menurutku loh ya, secara pribadi. Karena pasti si Erika, Mbak Erika ini pasti sakit hati banget. Saya pun kalau jadi Mbak Erika, pasti muntap. Apalagi dengan kejadian ini ya kok ya. Itu sih. Jadi saya tidak mendukung banget tentang apa yang dilakukan oleh DJ Panda ini. Jadi karena kita gini guys ya, bukannya kita cuci tangan, bukan ya. Kita tuh bukan. Tidak bisa dibela lagi. Kita juga nggak mau nih bela orang salah ini. Jadi awal-awal kan dulu beda cerita mungkin mungkin masalah nggak sih gini-gini. Tapi ini kan udah gede banget nih. Terus juga kita bingung, yang dia suka ngomong ke kita itu beda kan ceritanya kan, yang terjadi gitu loh. Koko juga digituin kan? Ya. Nah itu kan makanya pas udah begini kita bingung, apalagi yang mau dibilangin kayak begini. Takutnya juga kita pasang badan. Tapi kita pasang badan buat cerita yang salah, ntar cerita yang benar itu keluar. Jangan rokok kok di sini nggak boleh kok. Oh sorry kok. Jadi sorry. Kita udah bela orang salah, terus fakta yang kita tahu nih kita bela pakai fakta itu kan. Tapi ntar pas udah luar tuh ceritanya beda. Kita gimana? Nah, dan kita kan juga ngomong ada keluarga juga gitu kan. Jadi juga kayak gitu. Jadi apa yang mau dibela lagi? Bukan mau cuci tangan, ngerti nggak? Ya maksudnya kita nggak bermaksud untuk cuci tangan apapun itulah. Maksud gue kan gini ya, kita kan manusia ya, bener ya bener, salah ya salah. Kenapa harus kita kayak ngomong salah, udah salah nggak mau ngomong salah gitu ya, salah ya salah, mau gimana lagi? Dan kita pas tahu salah, saya langsung telepon Panda, saya bilang ke dia, lu kenapa giniin gue dari dulu gitu kan? Setelah itu baru cabut. Nah, makanya saya juga bilang gitu pada waktu itu, loh kok ini kasus ini kayak gini Pan ya. Pada waktu dia bilang, kok sabar dulu ya, ini pasti aku clearkan. Kamu pada waktu itu saya sudah kasih saran, kamu harus ketemu dengan Erika untuk mediasi seperti apa. Karena kalau saya mau kasih masukan terlalu dalam, saya juga nggak terlalu paham juga. Itu kita kan nggak tahu cerita fullnya waktu itu gitu, bingung gitu. Nah, makanya saya juga nggak tahu terlalu dalam karena pada waktu itu memang ini betul saksi matanya memang si Chen. Itu saya benarkan 100% karena pada waktu itu Chen masih menjabat sebagai road manager si Panda. Dia nemenin Pak ngomong itu benar. Semuanya hampir semua Chen ngomong tuh fakta. Nah, lu orang bisa kalau dia live nonton aja Chen gitu kan, yang demong fakta gitu. Jadi kan
dia sama kita tuh masih ada hubungan terus, biarpun udah itu hubungan sama kita terus. Nah dan ini juga terakhir tuh saya ini tahu ceritanya semua itu dari Chen juga. Awalnya kan gue telepon Chen kan, telepon sama dia kan, setelah tahu soal Chen sambungin ke Ayume, baru tahu gambar semuanya, ngerti nggak? Itu baru tahu. Iya benar-benar. Jadi bukan kita munafik, emang kitanya ini juga gelap banget gitu loh. Kita juga in darkness juga apa yang terjadi gitu loh. Apa soal kemarin keluar kan kita bingung. Saya juga bingung tuh video keluar. Makanya karena kalau kita diem terus ini serangan terus-terusan karena kita juga punya pekerjaan, ya kan? Kita punya keluarga, kita harus pikirin lah ke depannya seperti apa. Bukan mau cuci tangan enggak. Terus lu orang gini ya, maksud gua gini kan, lu orang kan bilang kita apa namanya kayak kita ini nggak didik dia gitu kan. Gini loh, kita punya kerjaan. Kayak lu orang lihat ya, tanggalan gue juga banyak gitu kan. Hampir tiap hari gue kerja. Kalau nggak di White Rabbit, gue event mulu luar kota gitu kan. Kalau nggak event di mana-mana gitu loh. Gue juga nggak ada waktu buat urus beginian. Makanya. Iya, jadi mau gimana caranya gue urus 24 jam itu mau kabarin nggak bisa. Gue juga sibuk, gue juga kurang tidur, ngerti nggak? Gue juga kurang tidur segala macam kan. Kayak kemarin urus ini masalah pas gede, gue di Banjarmasin loh, lagi event, nggak fokus banget kan. Habis Banjarmasin besoknya gue di Surabaya event juga. Gimana ngurus? Nah makanya itu. Sedangkan aku pun juga ada pekerjaan di sini. Saya juga ngendel nightclub, saya ngendel beberapa event juga. Jadi saya nggak fokus juga. Jadi apalagi kita nggak satu rumah, beda rumah, dan beda kota lagi. Panda itu di BSD. Ya. Gue sama dia beda rumah ya guys, ya nggak satu rumah gitu. Gue udah bini anak di rumah juga kan. Gue sama dia nggak satu rumah. Jadi kita tuh, lu orang nggak bisa expect kita tuh urusin dia 24 jam, nggak bisa. Itu loh jadi anak. Nah makanya kecuali kalau kita ini satu rumah. Betul. Nah, bolehlah kita dituduh kenapa nggak ngingetin, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, karena kita ini beda rumah. Contohnya benar ya, kalau misalnya satu rumah terus mungkin dia bawa cewek balik itu kan, bisa kita tegur, kita lihat kan. Nah, kan kita nggak tahu, orang nggak tahu dia, orang beda rumah. Orang beda rumah, ya kan, beda pekerjaan juga. Itu. Ya tapi yang benar yang beneran yang tahu dia itu benar tuh Chen, karena Chen itu ikut dia 24 jam bareng terus gitu satu rumah. Semua event diikutin, itu benar kalau si Chen ikut dia, itu benar kalau dari Chen yang ngomong apa itu semua benar. Ya betul. Kalau dari kita mah jujur kita ngomong gini karena kita hanya mau bilang dong gitu kan, what happened dari POV kita aja. Ya betul. Nah itu jadi kita nggak bisa ngomong apa juga gitu kan, karena kita tuh nggak maha tahu juga, yang maha tahu tuh si Chen bukan kita. Ya betul. Nah tujuan gue hari ini tuh live itu hanya meminta maaf orang-orang yang gue tadi bilang itu kan, ya karena kita juga salah. Kayak Tommy juga tuh Tommy juga sempat cekcok Mayumi gitu kan, gara-gara Panda juga. Ini semua orang-orang kita minta maaf gitu loh. Emang kita salah. Ya salah mau gimana? Emang kita salah. Ya, saya juga intinya juga minta maaf. Mungkin ada orang-orang yang dulu tersakiti karena mulut yang saya ucapkan. Saya juga minta maaf sih sebenarnya. Karena pada waktu masih gabung dengan Panda ya kita cuma hanya tahu di satu info, cuma di Panda doang. Itu sih. Tuh. Jadi situasinya seperti itu sih kok. Oke. Jadi ini menjawab beberapa pertanyaan juga tuduhan yang sedang terjadi kenapa ini manajernya gini. Dan memang situasinya seperti ini. Kita nggak satu rumah, kita nggak tahu menau, juga nggak terlalu dalam dengan urusan pribadinya si Panda. Kita hanya cuma urusan pekerjaan. Ya selesai, itu aja sih. Tuh. Kemarin si Ko Brevi juga sempat teleponan nih sama aku. Sudah aku jelaskan juga inti-inti poin-poinnya seperti apa. Dan saya juga mendukung banget posisi Erika saat ini, karena Mbak Erika memang benar-benar butuh perhatian dan tidak bisa sepertikan itulah, nggak manusiawi kalau aku bilang. Itu emang parah sih. Saya juga punya hati nurani, saya juga punya keluarga, pada intinya itu. Pokoknya kita ini berdua itu udah saling telepon sih sama Brevi juga gitu kan, udah ngomong dia jelasin gitu loh, udah ngomong gitu kan, tanya juga gitu, what happened gitu kan, dari POV juga udah tahu gitu loh. Ya. Jadi bukannya mau cuci tangan apa cari apa, enggak juga, karena kita udah langsung hubungan sama orang yang bersangkutan gitu loh. Betul. Ini kita hanya mau bilang, jadi kan kasihan itu, kalau saya kan nggak gitu dihujat ya. Emang di awal hujat banget sih, tapi sekarang udah mulai mereda gitu kan. Nah, Kotomi ini yang sampai kemarin masih dihujat terus. Masih WA itu masih masuk terus menghujat. Ada yang nyerang Panda, ada yang nyerang ke pribadi saya. Ya pada waktu sampai kemarin sih saya nggak jawab sih, memang sengaja nggak jawab. Biar saya klarifikasi di sini supaya lebih panjang, lebih enak ngobrolnya kan gitu. Daripada saya ketik satu-satu. Yang pada dasarnya saya sudah jujur apa adanya saya omongkan tadi. Saya juga tidak tahu menau tentang hubungan pribadinya sejauh mana. Hanya sebatas itu aja. Apalagi WA group
yang ada pengancaman. Itu yang saya bikin bener-bener shock, kaget. Kok bisa sampai melakukan ada seperti itu? Itu bener-bener nggak habis pikir saya. Itu sih. Oke guys, Mm. nanti komennya ya. Nah, coba komennya dihidupin kok. Nah, ini pasti menyapa semua nih komen-komennya nih. 500 tahun ini berdiri. Ngapain komen kok? Gak ada circle bahagia, kita nggak ada. Gimana kita mau ada circle bahagia? Kita aja nggak tahu videonya keluar. Kita nggak tahu. Kita kan juga nggak ada di lokasi itu juga. Jadi kayak misalnya tiba-tiba apa namanya sekarang tuh sutradara itu tahu siapa yang sutradaranya, kita juga baru tahu dari IG-nya Roy Sakti. Gue juga tahu dari situ. Iya udah bukan. Jadi sekarang gimana kita tahu gitu kan, orang nggak serumah tiba-tiba udah jadi, kita juga bingung. Nah makanya gue bilang ini si Chen ada nggak, si Chen sama Yume tadi boleh naikin orang-orang nih, coba sekarang naikin orang-orang nih. Nah, ada teman-teman yang tanya, terus sekarang posisinya gimana? Sekarang saya sudah jelas ngomong di story saya juga, saya sudah tidak berada di manajemen DJ Panda lagi. Saya juga. Itu. Kore juga, kemarin Kore juga sudah di repost juga, udah di post juga di akunnya. Yang serumah sama dia itu Chen, yang benar-benar ikutin dia dari awal itu, awalnya kan Ayume. Nah setelah itu Chen, mereka ini yang lebih tahu dia tuh ngapain aja di YouTube pribadi dia, mereka yang tahu. Jadi tuh kalau ngomong soal dosa-dosanya, buruk-buruknya itu kan mereka yang tahu. Nah kalau kita ini nggak sama dia. Nah ngerti kan? Nah terus kedua itu kalau misalnya ngomong grup ya itu emang ada isinya 500 orang. Nah orang yang bahas 19 itu gue nggak tahu itu berapaan. Gue nggak tahu itu grup yang 500 orang itu. Iya. Saya juga nggak tahu sih itu grup WA itu nggak tahu. Kita nggak tahu kalau grup itu. Iya. Grup WA tuh saya nggak pernah masuk sih, kayak grup Panda Geng saya nggak pernah tahu masuk. Pernah dulu masuk di awal mula dulu, awal-awal pada waktu Panda masih di Madiun. Terus setelah itu ke Jakarta sebentar, itu saya sempat dimasukin sebentar dengan alasan pada waktu itu ngurus merchandise. Chen, coba pada waktu itu masih ada. Mana Chen? Mana Chen, coba ya apa? Lu nggak itu Chen? Mana si Chen? Dia nggak ada. Mana si Chen kagak ada? Gading nggak request. Ntar lah, next lah sama Chen. Apa? Next aja. Yang penting kotomu udah klarifikasi gitu loh. Itu yang paling penting sih. Bukan kalau misalnya ngomong persaingan antar DJ mah bukan itu, beda. Ini lebih ke orang yang tidak bisa menahan hasratnya. Kalau gue bilang ya. Jadi kan ini orang lebih nggak bisa tahan hasratnya soal begituan. Kalau gue bilang. Yes. Gimana lagi ya? Kita kan juga sempat sih sudah nasehatin dulu awal-awal. Pan, lu kalau ngomong di live hati-hati. Jangan terlalu kan kebanyakan anaknya suka ngamuk-ngamuk gitu kan. Hati-hati kalau ngomong. Ya udah, tapi dia itu kayak gitu. Aku sering ke orang kan, mungkin dia itu mau ikut konsep liveku pas yang ngobrol mungkin ya. Tapi kan bedanya itu kalau saya itu ngoceh-ngoceh, orang tahu gue bercanda. Karena kan gue juga suka hina diri sendiri, ngerti nggak sih? Jadi kan orang tuh bercanda gitu. Nah kalau dia itu kan serius banget ekspresinya, ngerti nggak sih? Jadi orang bener. Itu bedanya. Bener. Nah, feeling gue sih gitu. Iya. Terus karena masih kecil gitu kan, makanya begitu, karena masih kecil gitu loh. Nah itu. Oh iya, mungkin karena emosinya masih labil ya, karena masih umur segitu juga. Iya emang tantrum, makanya kan bilang tantrum gitu kan. Nah kalau kan gue juga kan suka marah-marah orang kan, tapi marah-marah gue orang tahu lah gimana gitu loh. Nah tapi kalau misalnya yang di sana mungkin beda gitu. Nah makanya kalau misalnya lu orang ngomong soal circle bahagia itu, jujur kita nggak tahu. Gue aja nggak tahu. Jadi kan yang gue kenal tuh si Clau doang ya dari mereka itu kan. Yang 3 itu baru semua. Ya. Nah jadi kita juga. Iya. Kalau aku sih sama Clau memang kenal karena kan Clau kan juga dulunya kan sampai sekarang kan ikut Splendid. Kita bukan majornya, guys. Kita ngomong sekali, kita udah bukan major di Panda, bukan guys ya. Ini kita hanya mau ngomong aja gitu loh di sini gitu. Kita udah bukan major lagi. Bukan. Karena kita sudah bikin statement, kita benar-benar sudah lepas dari DJ Panda apapun itu.
Dan kalau ngomong soal si N itu, gue jujur ya kaget juga gitu kan, ternyata dia yang itu. Itu gue juga tahu dari apa namanya IG Roy Sakti ya, pas gue lihat gitu. Iya. Oh iya, orang sakti. Iya, awalnya kan dia paling kenceng deny gitu kan, dia bilang bukan dia nggak tahu apa gitu kan. Nah pas ini muncul kita kaget. Nah sekarang kalau misalnya orang ngomong korban-korban itu, jujur ya gue nggak tahu apa-apa juga, yang tahu si Chen. Nah bener. Chen semua yang tahu, jadi mereka tuh bisa cari Chen, baru Chen ke dia. Gitu. Ya, Gue sih nggak tahu apa-apa. Gue terakhir tuh yang tahu satu doang, tapi juga jadi gini guys ya. Gue tahu tuh satu doang kalau satu. Itu juga ngomong juga dia bilang ke gue bukan anak dia gitu. Gue juga bingung. Gue bingung juga karena si Chen, jadi tuh mereka semua tuh biasa kalau ada begini itu kan mereka pada cari Chen. Makanya gue bilang Chen itu yang tahu semuanya. Ya benar. Nah, Chen tahu semuanya. Chen yang tahu semua. Chen yang tahu semua fakta-faktanya. Chen yang pegang bukti-buktinya. Screenshot yang semua Chen yang pegang. Semua pegang Chen yang pegang. Kita lebih intinya gini loh guys. Kalau misalnya ngomong soal informasi kan, yang paling A1 itu Chen. Betul. Nah, kita tuh di bawah Chen layarnya gitu, karena kita lebih ke bisnis aspek itu kan, urus tanggalan gitu-gitu. Nah, Chen yang tahu semuanya. Karena Chen yang di lapangan, yang dampingin. Karena semua teman-teman kita tahu, kayak si Ayume juga. Nah, kalau misalnya ngomong soal itu kan, yang di awal-awal itu, yang paling tahu tuh Ayume di awal-awal. Ya. Nah, terus setelah itu Chen. Setelah Chen baru Feby. Nah, jadi kalau ngomong ini kan kita ngomong soal info gitu kan. Nah, sekarang gitu. Jadi coba tanya Chen, kita tahu nggak? Bukannya kita mau bullshit gitu enggak ya? Coba tanya Chen, kita tahu nggak? Pasti dia tanya aja dia sendiri. Kita tahu nggak? Jadi bukannya kita mau ngomong kita cuci tangan nggak ya? Coba tanya Chen yang bareng dia terus itu kan. Kita tahu apa-apa nggak? Kita juga bingung. Ya makanya itu. Nah, ini emang kalau ngomong ya karma. Jadi kalau misalnya ngomong soal circle bahagia itu, saya juga tidak tahu video mereka bikin. Tidak ada yang kasih tahu saya mereka bikin video itu. Tiba-tiba sudah keluar, saya juga nggak tahu tuh video parodi, saya juga nggak tahu. Saya tahu dari kalian netizen budiman. Ya. Ya, para netizen pada komen-komen gitu kan. Saya baru tahu. Ya, Brevi juga komen gitu kan, parodi kan. Saya baru tahu parodi. Ya. Nah, jadi mereka ya, ada si Klau, ya benar si Klau, si Joe, mereka itu kan, nah itu sebenarnya bukan saya gitu kan, saya juga nggak tahu. Si Chen mana deh si Chen ntar guys, nggak ada nih, nggak request, bentar gue chatnya dulu ya, bentar ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, yang perlu penjelasan sebenarnya kayak gimana, boleh lah nanti komen-komen sambil aku bantu jawab. Ayumi nggak ada, Ayumi Pak. Nggak ada, udah nggak ada, Ayumi udah nggak ada juga kayaknya deh. Udah nggak ada juga, dia hilang. Ntar, Chen dulu. Enggak, sekarang kalau misalnya kalian tanya gue itu DJ-nya gimana, gue nggak tahu, kita udah hubungan sama dia juga. Iya. Nah, ngerti nggak? Dia masih kecil, 26-27 kalau nggak salah deh, 26 ke 27. Ya umur segituan ya sekarang ya dia. Jadi yang gue tuh rada, jujur ya, awalnya kan gue juga kira itu Mbak R itu kuat orangnya, ngerti nggak? Jadi tapi pas gue lihat yang chat di grup itu yang sama si artis lain kayak Fuji gitu kan, dia nangis gitu kan. Nah itu baru gue merasa cuy itu. Iya. Gue bilang anjir nih kalau bini gue diginiin sih, wah itu orang. Iyalah kok. Iya. Gila. Kita ngeliat kesana kan. Gue pikir kayak gue lihat, aduh gimana kita ngomong ya guys ya. Aduh, gue juga susah jelasin. Intinya tuh pas gue liat chat itu, gue juga naik darah serius guys. Gue pikir, wah ini kalau bini gue diginiin, coba bilang bini gue diginiin gitu kan. Itu orang, si Brevi ini jujur ya, Brevi ini urus beginian itu masih gentle banget. Wah kalau gue sih, wah bisa buat serius, orang serius deh, gue gak bohong. Gila, kok Brevi yang aku akuin hebat. Manis itu loh, yang chat, dia bilang gak tanya kabar segala macam gitu loh, itu. Itu makanya gue bilang itu, ini nggak ada orang, sabar guys. Si Chen mana ya? Coba Ayume coba chat si Chen, coba dia nggak balas chat gue juga. Iya, cancel, jatuh udah cancel semua. Cancel. Jadi kita juga bukan ngomong doang gitu kan, kita sama Chen juga, bukan sama Chen, sama Brevi juga sudah ada kontekan juga gitu loh. Gue juga diminta maaf, gue beneran salah kali ini. Kayak misalnya ngomong salah, gue salah banget. Nah ini ada yang tanya, kok lu kan manajernya kok, masa nggak tahu kalau mau parodi? Kita bener-bener nggak dipamitin.
kita nggak di chat apapun itu, dia mau bikin video sama siapapun, konten sama siapapun, kita nggak dikasih tahu. Guys, gue udah bilang ke orang tadi kan, kita udah bilang kita pertama nggak seru sama dia. Betul. Terus yang kedua tahu info Iwan itu bukan kita. Coba tanya si Chen yang tahu siapa. Kita tuh jarang tahu apa-apa. Sampai si Chen sama gue telepon kemarin juga bilang, apa namanya? Gue tahu kok, waktu itu lu kerja sama dia gitu kan, jadi lu denger Risma. Gue bilang, iya, mau gimana lagi? Karena kan emang kita tuh hanya bisa dengar dari dia doang. Sekarang lu orang kan tahu sendiri, kita sibuk guys. Iya. Kayak gimana guys, gue bukan pengangguran loh. Kayak lu orang lihat jadwal gue juga padat kan, tiap hari kerja mulu gitu kan. Terus mulai kerjaan gue yang lain gitu loh. Lu orang kira gue ada waktu apa buat telepon dia terus gitu kan? Lu ngapain? Lu nggak boleh gitu. Emang kira kita se-free itu? Enggak. Yang beneran ikutin dia itu orang yang bareng-bareng tinggal sama dia. Itu baru bener. Yang dampingin dia gitu kan. Road manager baru bener. Nah. Jadi kan misalnya orang ngomong ke gue gitu, gue juga bingung orang ngomong gini tuh netizen gimana deh? Netizen itu kok begini amat modelnya ya? Iya. Iya, jadi kita ngomong sekarang gini guys, kan tiap orang ada job desk masing-masing. Ada yang kerja kayak kita gini kan, urusin bisnis, tanggalan, payment kita urusin gitu kan, lebih ke venue-venue gitu loh. Ada lagi tuh lebih ke road manager, seperti Chen gitu kan, tinggal bareng dia, masakin dia, ikutin kemana-mana, itu lebih ke sana. Betul. Nah karena itu gue bilang, itu lebih info dari dia tuh lebih ewan, lebih bener. Ya, dia lebih ngerti banget sehari-harinya gimana. Kita ini manajer guys, bukan ART. Lain. Nih yang ngerti nggak sih orang? Tapi kalau misalnya sekarang kalian bilang kita tuh dari awal tahu hamil, tahu kan dia ngomong hamil, kita tahu. Tapi emang kita tahu itu dia mau nikah. Nah, itu taunya. Jadi kita bilang ya udah kalau gitu good luck gitu kan, kita bisa ngomong gitu doang. Ya kita tahu. Iya, makanya gue bilang gitu kan, semua gue minta maaf. Ayume juga minta maaf. Project apa? Bukan, jadi itu mereka, itu kan emang project mereka gitu loh, ngerti gak sih? Tapi kita nggak tahu apa-apa. Kan kayak udah bilang ke kalian gitu kan, kita ini lebih ke urusin ke venue, ngerti nggak? Urusin ke venue, kita urusin, tapi bukan yang hard pribadi kita nggak tahu. Kayak project-project dia gitu kan, bikin lagu sama orang Cina sini, kita nggak tahu. Nah, maksudnya kita tuh tidak mau ngomong di luar kapasitas kita ya gitu loh. Ya. Yang lain-lain kan mungkin ntar di spill orang di internet gitu-gitu kita nggak mau ngomong gitu kan. Nah itu. Ya. Betul sekali. Sekarang lu bilang ke gue perasaan cancel semua, gue malah tahu kan bukan gue yang cancel. Iya. Kita pun juga banyak sibuknya di kota masing-masing dengan pekerjaan masing-masing yang sekarang diserusin. Kore juga ada job DJ, ada bisnis lain. Saya juga pegang manajemen DJ. Saya ada venue, ada klub. Jadi fokusnya di situ pekerjaan utama kita. Kan sih Chen. Udah muncul Chen. Nggak ada. Mungkin lagi sibuk mungkin. Dia katanya harus auto kata Ayumi. Itu si Chen mana? Coba request Chen, request. Dia tadi kata Ayumi lagi urus outlet. Anda mah katanya main horor anjir. Aduh, ini orang ngomong sehari mulu. Gak, intinya gue bilang aja gitu kan. Paling penting attitude sih emang sih. Jangan sombong guys. Ya. Kita dunia malam ini paling penting cari temen. Emang sih bener. Jangan orang kayak senggol sana senggol sini gitu kan. Betul. Enggak, jadi kalau ngomong soal project itu, yang video itu gue nggak tahu. Itu ya siapa juga nggak tahu. Setelah Chen Feby, ya. Setelah Chen Feby. Jadi awalnya kan Ayume. Kalau nggak salah tengahnya Dugong, Ayume, Chen, baru Feby. Terakhir Feby itu. Bukan cancel, setahu gue balikin DP doang deh.
Ya kau juga tahu, kasih tahu dia. Mana sih Cin, nggak ada. Lu jangan gitu, apa Cina bukan so jangan rasis guys ya di sini guys ya. Mentang-mentang kita Cina, parah lu orang ya. Ya setahu saya itu udah semua di cancel harusnya sih semuanya. Ya, Ya. kembali cancel. Iya, lu orang lagi bahas serius, lu orang di sini bahasnya aneh-aneh anjir dah. Manusia emang di sini ya. Nah, kalau soal paten kakinya itu saya juga nggak tahu itu. Ya, saya juga nggak tahu. Saya emang tahu itu Panda sama Brevi emang ada masalah dari dulu. Betul. Itu juga ceritanya diputar-putar sama dia. Nah, tapi yang soal paten kaki saya juga baru tahu. Ya. Kalau sama Brevi saya sempat tahu sih, sempat diceritain juga ada urusan sama Brevi. Cuma dia nggak ceritain Iya, permasalahannya seperti apa, muter-muter. Nah, nggak cerita. Saya taunya malah itu dari Chen detailnya. Kenapa kok Brevi kok sampai ngamuk dulunya? Itu sih. Jadi dia tahu saya itu ya, kalau dari pihak situ dia bilang katanya tuh nyenggol dia mulu. Ya. Nah, itu kan kita taunya begitu ya. Nah, tapi sekarang pas udah ngomong briefing kita baru tahu ternyata ceritanya beda lagi. Betul. Juga guys dibohongin mulu. Ngerti orang kan? Jadi gue juga bingung. Beda mulu cuy, yang kayak didengar dari sini beda, terus pas gue cari tahu beda lagi. Makanya terakhir gue telepon dia kemarin, gue marahin dia kan, gue bilang kamu nih bohongin aku terus, mana boleh sih begitu. Kenapa ceritanya kayak berubah mulu cuy, tiap kali denger dari dia tuh ceritanya kayak film aksi tau nggak? Kayak lagi denger Mission Impossible. Iya, muter-muter ya kadang. Ceritanya kayak denger Mission Impossible gitu loh, kayak udah begini-begini amat kan, udah kayak aduh pusing gue dengernya. Iya. Bener-bener. Ini si Chen juga nggak tahu nih, nggak ada kabar juga dia kan, katanya dia lagi urusin outlet, katanya kan buka baru katanya. Bukan, jadi gini guys, gue jelasin ke orang ya, bukannya soal kita tuh dibohongin Panda, bukan. Jadi gini ya, kita itu kan ada urusan sendiri, bener kan? Jadi kalau ada masalah, kita hanya bisa dengar dari dia. Kita nggak ada waktu buat cari tahu keluar lagi, ngerti nggak sih? Karena kita ada urusan juga. Jadi dia ngomong apa gitu kan, ngomong apa ke kita dengerin langsung. Kita handle based on yang dia ngomong gitu, paham gak lu orang? Ya. Itu. Jadi lu orang tuh nggak bisa bilang kita nggak tahu, ya kita juga sibuk. Betul. Kita juga ngurusin pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita lakukan sekarang. Bukan Sochen yang putar Panda putar ceritanya ke gue gitu kan. Kayak contohnya sekarang nih dia yang salah gitu loh. Tapi pas dia cerita ke gue dia bener. Orang yang lawan dia itu yang salah. Contohnya nih, kayak misalnya kemarin Ayume gitu kan. Sama dia masalah itu kan, Ayume yang salah. Nah, bukan, Panda yang salah waktu sama Ayume gitu kan. Karena soal mobil itu. Tapi karena gue dengar dari Panda tuh Ayume begini, gue juga gak ada waktu buat cari tahu gitu kan. Gue sama Ayume aja ribut gitu, ngerti gak? Ribut sama Ayume, berantem gue gede sama Ayume. Live kan pernah nonton. Dan sekarang gue juga minta maaf buat itu. Ya. Mana si Chen kagak, dia nggak ada cuy, nggak request. Mana si Chen emang nggak ada. Nggak ada itu. Kalau ada lempar bunga kayak apa kek? Lempar bunga. Iya, lempar bunga biar muncul nama lu. Lu orang ngomong Chen lu, Chen-nya nggak ada gimana naikin? Astaga, ini mau bisa. Udah gue WA, kagak dibalas-bales. Nah, kalau Feby kerja nggak kerja gue nggak tahu. Jadi Feby itu awalnya itu bagian urus kaos. Nah, setelah Feby dia awalnya memang dia urus kaos sih. Nah, awalnya urus kaos. Terus setelah urus kaos, setelah itu kan setelah itu kan Chen keluar ya. Chen dikeluarin, baru Feby gantiin dia. Jadi gitu gue bilang kan tadi kan, awalnya itu Dugong, Ayume, Chen, Feby. Nah itu. Ya. Iya, makanya ya itu kita kalau ngomong tipu sih emang ketipu sih, tapi mau gimana lagi? Emang kitanya juga nggak ada waktu buat cari taunya gitu, ngerti nggak lu orang? Gimana kita cari tahu, kita juga sibuk. Aduh. Nggak ada decision. Nah, kalau setahu gue juga Klau tuh harusnya tahu semuanya juga. Karena kan Klau bareng dia mulu gitu kan, kayak tahu semua juga ya. Ya. Itu kayak tahu juga. Ya, Klau
kayaknya barengan nih, kayaknya satu rumah tuh ya? Iya. Atau gimana? Nggak tahu deh kalau itu. Tapi itu kan ketemu terus ya. Iya, deket banget. Iya, mereka bikin launching ini bareng, itu bareng, itu bareng kan. Nah, itu mungkin lebih tahu daripada kita. Nah, kalau kita gini aja guys, waktu zaman-zaman apa namanya, zaman-zaman Panda event gitu kan. Emang gue pernah kelihatan? Hampir gak pernah kan? Tiap kali event gue mana pernah ada. Ya. Banyak yang suka DM gue, kita tanya kan, kok ntar Panda main sini, kok ada nggak? Gue bilang nggak ada mulu kan. Gue jarang muncul guys, karena gue juga sibuk. Betul. Jadi kalau misalnya ngomong itu ya lebih ke yang tahu tuh Chen, bukan kita. Iya, kita mah bingung cuy. Iya, gini loh, kalau misalnya satu klub barengnya bikin lagu bareng, emang kenapa? Bikin lagu bareng, emang kenapa bikin lagu bareng? Gue kan itu kan project sama dia itunya. Tapi kan nggak berarti Iya. gue satu rumah. Lu gimana sih netizen Budiman ngomongnya, aduh. Jadi kalau misalnya sekarang sekarang gue sama dia bikin lagu bareng, itu artinya gue harus tahu dia ngapain di luar itu, enggak kan? Lu orang gimana sih itunya? Emang sekarang kalau mau bikin lagu gitu kan, emang gue harus tahu tuh dia sama cewek mana aja, kan nggak connect. Gimana sih orang netizen? Ini udah habis kan? Pernah apa? Kalau misalnya pernah satu klub ya wajar lah. Kita kan kadang-kadang main bareng gitu kan. Itu emang kenapa? Ketemu juga di klub terus pulang dia BSD, gue pulang ke rumah gue lagi. Aduh, saya bener-bener pusing gue. Terus itu juga banyak yang tanya, klub-klub semua berarti cancel. Kalau yang saya handle memang cancel. Dan ada beberapa minta ganti artis. Dan ada beberapa DP memang saya lagi proses kembalikan. Itu sih. Kalau dari aku sih. Lebih curiga nanti. Banyak nih guys, gue tau ya, ini kan banyak buzzer ya yang bikin gue emosi kan. Udah nggak apa-apa, maksud gue ini gini aja, nggak usah dengerin kita, dengar dari Chen aja. Ya. Yang ikut Panda paling lama lah, lihat yang kita ngomong tim bohong apa enggak, itu aja kan. Ya, ya betul. Jadi kan kita ngomong ini kan nggak percaya kan, ya udah nggak masalah gitu loh. Lu orang dengar Chen aja karena dia yang ikutin dari awal, ikutin terus gitu loh. Ya. Sekarang ini juga netizen nggak pernah mikir gitu kan, kenapa cancel? Ya emang daripada kena 1 bintang review di itu, daripada dihujat. Iya. Akhirnya memang banyak yang cancel. Dan itu pun juga rata-rata teman-temannya yang terlibat di video itu semua di cancel. Termasuk di outletku yang aku pegang, itu juga cancel juga. Kalau cancel setahu gue dibalikin. Jadi bukannya kita munafik gitu kan, pokoknya kayak gue bilang tadi gitu kan, kalau misalnya nggak percaya nggak apa-apa. Nah kan ada Chen gitu kan, tanya aja dia gitu, yang bener ikut dari awal sampai sebelum dia dipecat gitu loh, itu aja udah. Selain itu mah gue nggak, itulah kita juga jujur nggak mau terlalu banyak ngomong, takut blunder juga. Kayak ada info gitu kan, takutnya kita ngomong keluar gitu loh. Ya, jadi kita ini ngomong setahu kita ya. Nah, setahu kita. Jadi kita yang nggak tahu, nggak mungkin kita nambah-nambahin ngarang-ngarang cerita buat apalah, nggak. Kita bukan karakter orang seperti itu. Kalau ngomong soal video itu, cari tahu di IG-nya Roy Sakti yang video baru itu, yang soal circle bahagia gitu kan. Nah, kita juga baru tahu dari sana. Itu pertama ya. Terus kedua itu ketiga itu kita sudah bukan manajernya lagi. Ya, betul. Nah, jadi jangan apa namanya kayak misalnya bilang kita cuci tangan juga kan tadi udah jelasin gitu kan kenapa ini tidak bisa ngomong cuci tangan. Karena kita juga di tepu terus. Ya. Nah, ngerti kan? Jadi sekarang gue takutnya tuh kalau misalnya kita tuh juga pikir juga gitu loh, gimana cara kita pasang badan kalau emang dia yang salah. Betul. Ngerti kan? Kita juga punya hati lah. Iya, Punya hati nurani. Ya, ngerti kan? Iya, makanya kayak gue bilang mungkin dia itu mau ikut share live gue, tapi caranya dia salah. Nah, kalau gue Ya. kan nge-live kan emang buat ngelucu doang kan. Jadi orang ketawa gitu kan, gue marah-marah kan. Nah, tapi kalau dia itu ya mukanya serius. Nah, itu Kayak serius gitu ya, benar-benar. serius. Kan bener-bener tenggel banget mukanya kan. Nah, gue suka bilang ke dia juga, kalau bisa jangan live kayak begitu. Padahal kan gue bilang gitu kan, lu tuh kalau bisa itu, kalau gue sering bilang ke dia juga, gue bilang, lu kalau live itu, lu itu makin dikit ngomongnya makin bagus. Lu senyum-senyum aja gitu, terus baik sama semua fans, pasti nama lu lebih naik gitu. Tapi dia pilih jalan yang terbalik dari itu. Semua dimarahin sama dia kan. Nah itu. Karena kan dia tahu kan gue sering bilang gue kan sering bilang ke lo orang semua gitu kan, kita ini kan DJ doang ya.
Kayak itu juga kan DJ gitu kan. DJ itu tanpa fans itu bukan siapa-siapa guys. Dia itu naik karena lu orang semua juga. Ngerti kan? Lu orang itu dia main di klub, omset gede, rame. Karena lu orang. Karena kalian yang ngefans sama dia, ngerti nggak? Ya. Nah, jadi kadang-kadang gue pikir gitu kan, kenapa lu itu nggak baik sama semuanya aja? Ya, betul. Biar lu itu rame terus event lu gitu loh, biar makin gede bayaran lu. Karena kan gimana ini kan teman-teman yang di sini kan juga pengaruh banget untuk naikkan apa namanya juga kan. Iya benar. Ngomong apa? Jadi paling nggak harus hargai lah. Dia sekarang di mana gue juga nggak tahu. Udah nggak sama dia. Iya. Iya. Ini Ronald, lu jangan gitu ya. Di sini bahas lain, lu jangan bahas soal lu ya. Ini ngacu nih si Ronald nih. Ramai lu mau gue ngomong soal lu abis bentar. Kita sering ngaset ini sering banget. Kayak gue bilang ke dia, padahal lu itu lagi bagus nih. Coba kalau lu rame terus eventnya gitu kan, banyak cewek-cewek suka sama dia. Kenapa kalau misalnya hidupnya gini guys, logik ya guys. Gue sering bilang ke orang-orang ya, kalau gue jadi dia, hidup gue tuh dapat duit yang dia dapat nih dari event gitu segitu banyaknya, gue jadi biksu guys. Iya. Apa namanya, kalau misalnya itu kan gue jadi biksu. Apa tuh perempuan, aduh skip dulu dah, duit gitu banyak guys dapat gitu kan, mending gue kumpul tiap bulan duit segitu banyak, kumpul berapa tahun gitu kan, baru nikmatin pensiun dini. Kalau gue begitu guys ya. Enggak, jadi tuh soal Mbak R itu kenapa nggak pernah pergi dirawat tuh karena dia itu setahu gue ya lebih ke ada cewek lain itu. Jadi awalnya tuh cerita ke gue tuh beda lagi, ngerti nggak? Tapi pas tahu itu ternyata ada soal cewek, makanya kan yang Mbak R itu posting SS gitu kan, pas gue baru tahu. Oh ini yang katanya ke Bandung apa kemana sama cewek gitu kan, baru tahu. Oh ini masalahnya ternyata. Bukan soal yang di cerita gue kan beda tuh. Nah pas gue internet, oh ini ternyata ini ternyata yang bikin mereka jadi jauh. Nah itu ngerti nggak orang? Iya. Sekarang gini guys, gue bilang ke orang guys ya, Brevi itu gue kenal lama. Gue kenal tuh dari dia menjadi DJ. Nah Brevi itu gue sering ngomong di live juga kan, dia itu cepat akrab sama orang. Betul, humble orangnya. Dia itu orangnya sangat-sangat cepat akrab. Jadi tuh temen dia tuh banyak banget. Dari awal dia dulu menjadi DJ kan, temennya tuh banyak banget guys. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba DJ terus naik, itu wajar. Karena orangnya begitu pengen support. Nah ngerti kan orang kan? Nah jadi kalau ngomong gitu kan dia udah lama gitu loh. Jadi dia itu temennya banyak banget guys. Tamunya juga banyak banget di klub. Karena apa coba? Karena dia sama semua orang cepat akrab. Ya cepat akrab. Orangnya juga baik banget sih. Nggak sombong, nggak apa. Ya jadi tuh nggak apa namanya deh, kalau ngomong soal Brevi gitu kan gue tau kenal udah lama. Terus juga anak-anak package itu, anak-anak package ya, banyak temen gue juga kayak si Oni itu, temen gue lama itu, dari lama ikut dia tuh, grup mereka kan sama gue semua gitu loh. Jadi kita tahu yang ginian. Makanya dengan kasus kemarin juga aku jujur sih nggak enak banget sama anak-anak package yang aku kenal ya, kayak Adnan, kayak si Brevi, Habib, gak enak banget. Terus akhirnya gue telepon si Brevi, gue jelasin duduk perkaranya yang setahu aku. Ya udah, akhirnya Brevi ngerti juga, dan aku salut sih dengan Brevi, dengan kata-kata penjelasannya si Brevi kemarin. Salut. Netizen apaan sih? Netizen, kamu nggak marah tuh? Marah lah. Ya Ini orang tanya apa sih? Gue marah. Cok banget malan. Gue itu pas tau gue dibohongin, gue teleponin langsung, gue marahin. Gue bilang, kamu kenapa bohongin aku selama ini gitu loh? Gimana caranya aku pasang badan kalau aku nih dibohongin terus? Netizen yang Untung pakai topi ya, kalau lama gue botak juga nih sama netizen ya. Tanya nggak jelas banget, kagak nyambung. Dia pas gue marahin dia bilang minta maaf gitu kan, minta maaf doang gitu loh. Dia minta maaf sama gue gitu kan. Jadi kayak misalnya orang bilang kenapa kita resign, karena tuh gini guys ya, kita tuh, gue bilang sekali lagi ya di sini nonton ya, kita resign bukan karena mau cuci tangan, bukan, karena kita itu sudah tidak bisa dibela dia lagi. Karena dia ngomong ke kita itu sama yang terjadi di luar sana tuh beda guys. Sekarang gimana guys ya, kalau misalnya orang jelas-jelas salah gitu kan, gue membela dia, gue lawyer.
Bener bukan kan? Jelas-jelas kan harus dia bener baru bisa bela dong. Betul. Nah kita bukan lawyer guys. Gue kan dibela beginian, ngerti kan? Kalau misalnya sekarang dia bener, gue bela. Kayak kemarin tuh sama Ayume gitu. Bener. Gue rasa dia bener, gue bela mati-matian. Sama Claire, gue rasa bener, gue bela mati-matian. Tapi ini kalau salah gimana belanya guys? Ah lu orang Nggak bisa lah. Orang ini jelas salah dia. Kayak gimana gue jelasinnya. Terus orang bilang dulu kan cuci tangan, gimana cuci tangannya? Iya. Enggak, itu cara mendidik gini, gue kan manajernya guys. Jadi kita hanya bisa, kita tuh manajer dia doang, bukan bapaknya dia. Gue bukan kakaknya dia bener gitu kan, nggak suruh mama dia, ngerti nggak? Jadi kita hanya bisa nasihatin dia doang, paham kan? Bilang jangan begini gitu kan. Kita yang bisa gitu doang, orang hidup dia. Ini netizen yang bikin ngedarah emang di sini. Terus sekali lagi mute tuh, bikin itu aja. Nggak sama dia mau gimana lagi, ya udah nggak sama dia nggak sama, udah gini aja gitu kan. Gue hanya bisa bilang ke dia tuh kedepannya mau gimana, gue juga nggak tahu, ngerti nggak? Iya. Dia juga gue juga bilang gitu sih, kedepannya gue juga nggak tahu. Dan memang jujur saat ini kok aku juga mau cerita sedikit sih. Jujur aku kecewa juga. Jadi kemarin juga aku tahu beberapa fakta, dia ternyata menjelek-jelekan outletku yang dulu dulu kita bantu dari awal, mulai dari nol kita bantulah sampai dia jadi, akhirnya dia ninggalin. Ternyata dia jelek-jelekin itu di beberapa orang yang kita juga nggak kenal nih. Nah itu yang aku bikin juga kecewa banget itu kemarin. Kok bisa ya? Maksudnya kita nggak pernah bikin salah lah atau apalah, kita juga nggak pernah bikin komen-komen yang aneh-aneh ke dia lah, ke orang-orang lah. Tapi kok dia bahas yang nggak perlu, malah dia jelek-jelekin outlet yang pernah bantu dia juga, kan aneh bagiku. Iya. Kadang-kadang bingung ya, kenapa tuh kayak padahal nggak ada masalah ya, tapi kenapa bikin Iya. masalah? Makanya itu, aku juga bingungnya di situ. Kayak nggak ada masalah, tapi lu cari api, buat apa coba? Nah, Lama banget ya hidup ya. makanya harusnya kan dia sadar, maksudnya gini. Kita udah lama dunia malam gitu kan, kayak gue nih dunia malam udah lama gitu kan. Betul. Gak pernah masalah sama orang loh. Nah, apalagi night club ya. Jadi paling enggak kan kita paling enggak harus cari relasi sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, cari teman. Jadi itu sih. Dia kena star syndrome itu kok kayaknya. Tapi gue udah bilang minta maaf banyak orang sih hari ini sih kan, kayak Ya. salah gitu kan, banyak. Gue juga ada salahnya gitu kalau ngomong. Gue juga nggak bilang gue tuh suci bersih, nggak, gue juga salah. Kayak Ayume gue salah gitu kan. Kalau misalnya masalah akhir gue nggak tahu ya itu ya. Kalau masalah akhir gue belum tahu. Tapi kalau misalnya Ayume gue tahu. Terus masalah BR juga itu gue juga salah gitu kan. Karena gue juga tidak langsung tidak bisa kontrol dia lah sampai bisa Ya. jadi ini gitu loh. Kita juga ada salahnya gitu, pikirnya ke sana. Karena kan kita juga dibohongin mulu sama dia. Iya, benar. Iya, kayak misalnya, aduh, pusing. Awalnya tuh mereka, kayak misalnya dia tuh putus aja gitu kan. Alasannya kan gue tau beda banget. Udah kayak film-film aksi guys. Aduh, pusing gue. Mereka tuh putus ya, pas station gue kenapa sama Mbak R tiba-tiba ngejauh gitu kan. Udah kayak film aksi guys. Gue denger, udah mati gue denger tuh yang, ini gak salah nih kayak gini ceritanya kan. Kayak gak Iya, masalah tau gak sih? Tapi gue pikir, Bener. gue kan sama Mbak R gak kenal kan. Jadi gue pikir, Iya. ya udah kalau gitu gue percaya gitu loh. Ternyata masalahnya nggak kayak film aksi guys. Masalahnya dia selingkuh doang. Kan kurang ajar ya. Iya. Makanya aku juga nggak habis pikir ya itu sih, kita punya salah apa kok sampai diomongin kayak gini. Terus juga kemarin ada beberapa DM dia bilang dia juga ngomongin aku. Padahal aku juga sampai hari ini tidak pernah punya salah sama dia sedikit pun. Itu sih yang nggak habis pikir juga. Admin grupnya gimana kok? Sudah dijelasin tadi. Gue juga nggak tahu. Saya juga tidak tahu masalah grup WA itu karena saya juga tidak bergabung di grup itu. Saya nggak pernah gabung di grup-grup grup-grup fans-fansnya itu nggak ada di situ. Nah, chat ancaman itu kita nggak tahu juga. Saya jujur ya, tidak lihat langsung gitu loh. Tapi saya tahu emang ada. Dan kalau yang gue lihat tuh ke WSG-nya. Nah, chat ancaman gue nggak gitu lihat, gue lebih lihat ke WSG-nya. Itu menurut gue salah. Kalau WSG gitu kan, gue juga sempat komen di grup itu. Gue bilang, terus bilang temuin aja.
Gue bilang suruh temuin aja langsung, daripada begini dulu karena kecil kan, gue suruh temuin aja gitu loh. Lu orang ngapain Iya. sih begini gitu loh. Gue Iya, makanya. setelah dia posting USG itu, gue telepon dia langsung, gue bilang, copot, ini doxing hitungannya. Lu nggak bisa dikit-dikit posting info beginian tuh di internet. Langsung gue telepon dia tuh, bilang iya, tapi nggak dihapus. Dan gue tulis di Instagram gue bilang damage udah done. Artinya itu kan lu setelah foto itu kan pasti yang SS kan, ada yang fotoin lagi kan, kirim ke orang-orang kan, udah telat. Gue harus telepon dia tuh, karena gue tahu juga, karena memang di ini orang tuh suka banget tuh kayak misalnya posting info orang tuh di sosmed gitu. Dari dulu gue gak suka, kayak sempat ribut sama apa namanya yang ownernya Benua Coffee kan. Nah ingat gak tuh yang di itu kok, yang diribut sama owner Benua Coffee tuh yang di Cirebon tuh. Ya. Nah dia kan posting tuh, dia posting ownernya punya bini, semua diposting sama dia kan. Gue bilang nggak boleh begitu jadi orang, ini doxing, ini kriminal. Oh iya, ya kasus kemarin itu ya. Iya yang kemarin itu kan, gue bilang lu tuh nggak boleh posting masalah sensitif ke sosmed begini, nggak boleh. Ini adalah doxing, ini kriminal, ngerti nggak? Dia bilang iya, tapi tetap lakuin terus. Ya itu memang agak susah dibilangin. Dan yang gue tahu ini emang kalau kita ngomongin kan penyakit hati ya. Iya betul. Ya karena kan gue juga awalnya nggak tahu gitu kan, gue juga nggak tahu itu ternyata dulu dia masih chat Mbak Air itu minta temenin, minta ini gitu kan. Gue baru tahu. Artinya itu dia mau balikan, tapi Mbak Airnya nggak mau. Mungkin dia sakit hati, mercos terus di live. Itu kalau dari gua gitu kan, maksudnya dari gua gitu ya, itu dari point of view gue juga nggak tahu ceritanya gimana kan, tapi setelah yang gue lihat di internet itu lihat itu menurut gue kayak begitu. Jadi lebih ke sakit hati. Ya betul. Ya sakit hati, terus mungkin waktu Mbak R sama Brevi jadian, dia lebih kesel lagi. Mungkin di situ. Itu menurut gua ya, gue juga nggak bilang ini fakta gitu kan, ini menurut gua gitu, gue taunya itu mungkin ini penyakit hati mungkin gitu loh. Nah ya, karena kan orang kan lihat ya, waktu dia sama Mbak R chat itu kan Mbak R kayaknya orangnya santai banget kan, kayak sih minta temenin, terus Mbak R kan cara bahasanya kan santai banget ya, kayak nggak ada santai banget. kan, kayak menurut kuat gitu kan. Nah mungkin itu yang bikin dia ke-trigger. Nah itu feeling gua, karena kan kita cowok begitu kadang-kadang kan. Nah, tapi setelah itu langsung dia ngorocos-ngorocos terus. Tapi yang gue maksud gue itu, kalau misalnya lu, maksud gue gini guys ya, kalau misalnya lu orang itu mau dia beneran mau bayar sama Mbak R tuh dari awal mau nikah bener, kenapa lu salah langkah? Karena itu dia waktu itu bilang, gue sempet sama dia pergi ke Indosiar ya, temenin ke Indosiar kan, yang acara itu. Yang Indosiar itu ya. Dia kan sama Mbak R terus video call kan. Nah terus dia bilang ke gue, dia bilang iya kok, gue udah mau tobat, gue pengen serius sama Erika gitu. Dia ngomong ke gue sih dia mau tobat. Gue bilang ya udah kalau itu bagus. Ya. Tobat dari mana? Iya sih, dia juga sempat bilang, kok ini aku mau serius bener, mau nikah. Oh ya bagus lah kalau mau nikah, nah, ya cepet-cepet aja. Aku pesen pada waktu itu gitu. Ternyata, ya itu deh. Karena dia bilang gue mulu tobat. Nah tobat kan tekap sana sini gitu kan. Nah sekarang gimana? Lu jadi gue gimana? Gue ini pakai buat nonton film biru padahal ya. Ini boleh lempar gue lama-lama nih. Yeah. Jadi bukan tobat guys. Jadi maksud gue itu dia ngomong gue pin tobat, tapi ternyata yang terjadi itu dia nggak tobat. Nah terus habis itu dia sama Mbak R itu sudah ngejauh, sakit hati karena Mbak R nggak baikan lagi, baru dia mulai ngorocos-ngorocos di live. Itu menurut gue ya kayak gitu. Nah. Makanya gue juga nggak suka gitu kan. Gue juga baru tahu nih soal Ipang gitu kan, yang soal Mr. Roof gitu loh. Gue juga baru tahu karena gue tuh dulu tuh dibilang gue temenan sama Ipang. Ya. Kenapa tiba-tiba lo jadiin si Ipang di grup WA? Gue juga itu nggak pernah gue baca ya, kalau itu nggak pernah lihat, karena itu emang grup WA itu hampir tidak pernah gue buka. Orang kan si kan, ya. Si Ipang itu DJ itu. Ya, Mr. Wolf yang dari Semarang itu loh. Oh Mr. Wolf ya. Nah, dia kan dihujat mulu. Nggak, kalau dia ngomongin Mr. Wolf nggak pernah sih kalau aku ya. Aku cuma pernah tanya. Enggak, dia di grup WA kok, grup WA. Oh gitu, nggak tahu aku. Dia jelekin terus grup WA. Kalau Mr. Wolf aku pernah tanya, loh, Pan, ini loh mirip sama lu loh. Ah nggak mirip, cuma gitu doang sih, nggak pernah bahas yang aneh-aneh.
Cuma nggak tahu kalau di grup itu ya nggak tahu aku. Dan bener guys, setahu gue itu kan udah sebar di internet guys, udah disebar di sosmed gitu kan soal chat dia sama Mbak R gitu kan, yang Mbak R bilang lu sama cewek itu aja gitu loh. Emang jadi dengan katanya itu konfirmasi waktu sama Mbak R udah jadian, udah mau nikah itu dia masih sama cewek lain ketangkep. Kata bahasa gitu ya. Kata basah. Jadi Mbak R itu tidak mau sama dia lagi karena itu. Mungkin sudah ngejauh gitu kan. Nah, dianya nggak terima. Intinya tuh gini guys, ini tuh nggak seribet yang orang pikir kok. Ini sakit hati doang. Penyakit hati, tapi dia yang salah. Dia yang selingkuh, tapi dia yang sakit hati juga. Itu gimana logiknya guys? Nah, gimana? Macam mana? Aduh. Kalau misalnya gue tuh sama orang, kayak contohnya ini, gue selingkuh ya, terus ketahuan sama cewek gue kan, gue mohon guys, gue cium-cium kakinya pasti. Gue pasti pakai air mata kan, mau buaya mau kasih gue nggak peduli, yang penting gue bakal minta ampun sama dia gitu loh. Gue bakal cium-cium kakinya kan sampai balikan. Ini malah dia malah ngerocos di live dia. Mana boleh begitu guys? Iya, nggak boleh lah. Kita kan manusia ngerti lo orang tahu lah cowok-cowok kan kalau kita salah gimana guys, kalau kita ketap selingkuh orang gimana, kalau kita ketap selingkuh pasti kita minta ampun kan, cium kaki kan, udah menangis kan. Kita laki-laki paham lah maksud gue gitu loh, benar nggak? Bukan gimmick dari dia tuh gimmick itu karena gini guys, jadi kan itu gue satu lagi gue ngomong ya, jadi satu ngomong itu dia itu live kan, jadi kan waktu dia live itu kan banyak tuh fans Mbak R itu masuk live dia tanyain terus, Mbak R mana? Dia tuh kesel. Dia tuh kira ngomong ke gue tuh dikira tuh itu fansnya Mbak R yang kirim ke dia. Padahal kan jelas bukan ya. Kan orang kan nggak jelas ya. Dia juga, gue bilang ke dia enggak, karena itu pas Mbak R juga live, yang tanya juga banyak, tapi Mbak R cuekin semuanya, nggak pernah ngomong sama sekali. Iya, dia nggak pernah ngomong sama sekali kayaknya ya. Ya. Nggak pernah bahas-bahas gitu juga. Ini kan si ini ya, si nomor HP ini kan kemarin sebenarnya kenapa nggak menegur? Gue udah bilang gue dibohongin, lu baru masuk lu ya. Ini manusia netizen kan bikin kita panas aja kan, udah jelasin, tanya lagi. Gue udah bilang gue dibohongin, ceritanya beda sama yang gue di chat gue sama gue yang di luar sana. Netizen ya bener ya, aduh kadang-kadang. Bener, jadi kalau misalnya orang ngomong ke gue itu kan apa namanya soal Mbak R sama si Pandai itu, Mbak R tuh jujur nggak salah sama sekali kalau menurut gue ya, karena dia beneran keep silent. Nah yang si Panda malah yang salah menurut gue, karena dia ngocos terus dan emang salah dia yang selingkuh. Dan itu pun jejak digitalnya akhirnya diupload terus sama orang sekarang, dibongkar semua. Jadi bukannya bantu dia enggak gitu loh ya, enggak lah. Lu orang bilang salah berdua, salahnya di mana? Coba deh, lu bilang gue bilang salah berdua, salahnya di mana? Ini dunia malam bos, keras, ya. Ini dunia malam bos, keras. Lu orang kalau misalnya dunia malam terjadi begituan normal kan? Lu kenapa salahin orang? Lu kayak paling suci aja lu. Intinya gitu, tadi kan lu jelasin gitu kan. Intinya tuh udah mau nikah, terus dianya itu selingkuh, dijauhin sama Mbak R, dia sakit hati, merocos di live. Itu aja udah guys. Maksud itu nggak usah dilibetin gitu masalah itu kan. Gitu doang semuanya itu apa sistemnya gitu loh. Apa namanya progresnya. Bener. Iya, jadi apa namanya bukan soal itu, bukan soal gulung tikar, emang udah susah juga sih, emang dia yang salah. Iya. Semua dia ini memang semua pada tahu lah gimana ceritanya. Iya, kan udah itu jelas semua guys. Di salah. Sosmed Mbak R juga, sosmed Brevi juga, sosmed Roy Sakti juga tuh soal video kan ada semua guys. Lu orang kan scroll dia bakal ketemu sendiri gitu. Kita juga tuh tahu, kita tuh jujur ya, banyak kan tuh dari luar. Ya, kita juga tahu banyak kan dari luar gitu. Kita tuh tahu banyak dari luar karena tuh kita banyak gelap juga. Iya. Tapi kalau soal Vicong itu gue taunya dari dulu tuh ada masalah terus sama Vicong gitu kan. Dia sama Vicong ada masalah terus dari dulu. Tapi gue nggak tahu tuh soal mau dipatahin kakinya, gue nggak tahu. Ya itu nggak tahu ya. Terus abis itu juga yang gue tahu itu, yang gue tahu tuh dia ngomong ke gue tuh Vicong senggol dia terus. Itu aja. Iya. Terus kalau misalnya kita ngomong soal mengancam itu kan, emang kan itu kan ditulis ngancem. Tapi kalau gue bilang itu lebih ke dia marah, dia ngoceh-ngoceh di grup. Nah itu ngancem kan, tapi sebenarnya dia masih ngerasa tuh nggak ngancem, karena kan dia ngerasa tuh dia hanya anak kecil yang ngoceh-ngoceh doang kan.
di grup itu kan gini gitu kan, dia ngerasa pasti nggak ngancem. Tapi kalau orang baca pasti orang tak tahu itu ngancem, ngerti nggak lu orang? Rasanya ngancem gitu ya. Bener. Terus kalau soal cincin gue nggak tahu cincin aku tak tahu ya itu cincin ya, itu gue nggak tahu ya. Oh iya, cincin aku juga nggak tahu itu. Nggak tahu, Gimana cincin itu nggak tahu. ceritanya? Yang tahu cincin kayak cincin, gue nggak tahu. Ya. Ya mungkin Chen ya yang tahu ya. Nah, Chen tahu kayaknya. Kalau cincin gue tahu. Soal Claire gue juga nggak tahu Claire. Claire juga gue tahu. Claire itu siapa kok? Claire kan mantan dia, yang paling pertama. Ingat gak sebelum yang paling aku juga ribut gede sama mereka kan gara-gara itu kan. Oh, aku cuma tahu sekilas cerita doang sih itu. Itu sampai sekarang aku nggak tahu ceritanya. Aku nggak tahu. Nah, kalau soal jujur ya guys, kan videonya panjang banget. Gue juga nonton sampai habis video itu. Gue juga orang lain yang nonton sama rasa gue. Iya. Aku jujur aja memang nggak seberapa tahu juga pada waktu dia nge-live ngoceh. Pada waktu Panda nge-live pun aku juga jarang masuk karena kan itu jam-jamnya aku ada kegiatan kerja lah, ada inilah, ada meeting itulah, jadi nggak terlalu merhatiin. Baru tahu ini setelah direkam jejak digitalnya sama netizen, diupload di TikTok, baru ini aku tahu. Oh ternyata dia dulu ngomongnya gini gitu. Nah, kalau soal happy water gue nggak tahu ya, itu gue nggak tahu ya. Itu gue nggak tahu juga. Ya apa kok? Happy water katanya Panda suka pakai happy water, itu gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Nggak tahu itu aku juga. Nggak tahu. Nah, terus sekarang tanya gue mulu soal Dinda, gue juga nggak tahu. Orang gue sama Dinda juga nggak deket, nggak pernah ngobrol juga. Paling sesekali doang ketemu. Iya. Ya, jadi kalau misalnya orang ngomong ke gue tuh sekarang kena karma, itu beneran kena karma. Itu karma beneran. Iya. Kalau menurut gue ya karma itu karma. Karena itu beneran karma itu. Iya, apa yang dia tabur sekarang dituai sekarang. Itu bener-bener di karma. Kalau menurut gue ya, maksud gue tuh itu. Jadi kan gue sering bilang ke orang-orang juga gitu kan. Kan gue sering bilang ke orang-orang live juga kan, gue bilang kita ini DJ ini hanya main musik doang, ya. Jangan sombong. Karena tanpa penonton kita bukan siapa-siapa. Betul. Benar kan? Dia itu Kita butuh banget dia, penonton. dia itu bisa terkenal karena siapa? Karena kalian juga. Betul. Ngerti kan? Nah, lu orang karena pada ngefans sama dia main, lu orang datang semua rame, omset gede, barang naik, dia jadi terkenal. Kan gitu loh. Ya. Terus post Jadi video namanya juga naik. Terus post video FYP karena lu orang juga. Nanti kan, jadi kita ngomong tuh gitu guys ya. Dunia malam tuh begitu, dunia malam guys ya. Dunia malam itu kita tuh tanpa viewer itu, tanpa tamu kita bukan siapa-siapa guys. Main musik doang, siapa nggak bisa main DJ begitu gampang. Belajar di Gopang 2 kali belajar udah bisa, udah tamat. Bener kan? Iya benar. Ya kalau misalnya dia segitu yang benar. Ketangkap gue nggak tahu juga. Nah kalau soal ketangkap gue nggak tahu. Ketangkap itu gue tanya dari Yuni kalau salah, tapi belum cerita lengkap kemarin tuh. Yang itu. Iya. Kalau itu aku tahu sih. Ya. Malam-malam itu. Aku sama Cem yang tahu. Awal mula Panda sama Brevi masalah tuh setahu gue tuh karena katanya tuh Panda tanya fee-nya Brevi. Setahu gue ya. Gue nggak tahu jelas juga tuh, gue nggak lengkap. Gue tanya tuh dia tanya rate card-nya Brevi. Baru Brevi tahu, baru ribut gitu loh. Awalnya. Nah, kalau ketangkap soal itu gue nggak tahu ya. Nah, Kalau itu tahuku malah dari Chen awal mula itu. ya gue juga tahu dari Chen, bener. Jadi Chen yang paham banget sih ya masalah itu ya. Intinya gini guys, orang tuh kalau misalnya mau tanya soal Panda begini kan, info lengkapnya kan, itu yang tahu Chen guys, bukan kita. Kita nggak gitu tahu. Karena kita tuh hanya ya Jauh soalnya. kita lebih ke urus bisnis related issue kita urusin. Tapi kalau misalnya ngomong yang benar di hati tiap hari ngapain, sama cewek mana, sama siapa, sama si itu kan, sama nenek-nenek mana, kita nggak tahu semua ya. Yang tahu tuh Chen, karena Chen bareng dia terus. Betul. Nah itu juga tuh yang soal pap itu kan, gue juga baru tahu sekarang. Nah sama pap itu aku juga baru tahu sekarang itu pap Itu itu. gue baru tahu sekarang. Katanya papnya kan ada apa namanya, ada pisangnya, ada itu. Gue juga baru tahu sekarang. Ya. Bener, aku baru tahu sekarang itu. Masa kayak gitu sih? Gue tidak. Ya, itulah maksudnya. Gue tidak percaya dia bisa begitu. Nah makanya itu. Ya. Masa segila itulah maksudnya. Itu gila banget guys. Gue juga dulu nakal, bajingan juga. Tapi nggak begitu guys. Lu gimana sih? Berani banget ya post begitu. Lu kira apa? Ome TV. Astaga.
Itu pas gua tahu itu gua juga kaget tuh. Dan gua tahu ternyata tuh fotonya tuh banyak yang disebar-sebarin kan fotonya kan. Nah, jadi kata si Brevi itu banyak yang kirim fotonya ke dia. Nah, itu gua baru tahu. Gua juga tahu dari situ, guys. Karena jujur ya menurut gua tuh di dunia ini ya, orang waras tidak bakal begitu. Ya, kita semua laki-laki suka perempuan, gue juga suka, ya, itu nggak usah munafik ya. Tapi kalau post begituan, itu orang nggak waras, guys. Lu ngapain post begituan? Emang punya lu indah? Emang lu kira lu apa? Lu Zeus? Hah? Sih. Bener. Siapa? Hah? Jadi menurut gue jadi menurut gue itu kagak waras ya, begitu kan. Tidak ada tuh nama itu orang waras yang begitu, guys, ya menurut gue ya. Karena gue juga begitu. Kita juga gila perempuan. Tuh orang Latri itu gila perempuan tuh. Nah, bercanda. Tapi yang pasti kita itu apa namanya tidak bakal post begituan, ya. Ya, setahu gue tuh katanya tuh dari DM, katanya ada DM, terus dari WA gitu, mungkin gue juga nggak tahu ya. Intinya tuh di post gitu, gue juga nggak tahu. Tapi kata si Brevi emang dia posting gitu loh, kirim ke orangnya langsung, gitu kan, ya. Jadi kita orang waras tuh nggak bakal begitu, guys, ya. Karena gue juga cinta perempuan, guys. Gue sangat suka perempuan, tapi nggak begitu caranya, guys, ya. Salah itu caranya. Ya. Kok kasus ini ngaruh nggak di pekerjaan Koko? Ya kurang lebih ngaruh lah pasti. Karena kan kalau aku ngaruh juga. Jadi kan aku juga membawahi manajemen DJ, beberapa manajemen DJ juga akhirnya kena semuanya. Padahal kan nggak semuanya kayak gitu. Bukan semua DJ kayak gitu. Kan gitu. Kalau gue tuh beda. Itu kan tergantung personalnya. Kalau gue ini waktu mau event nggak fokus. Ingat gak kok yang awal-awal kita mulai? Oh iya. Gede. Wih gila lu. Itu WA gue tuh di spam tahu orang-orang. Bilang si DJ. Nah makanya. Gue ini ya, guys. Jadi ya. akhirnya kan. Iya, waktu di Banjarmasin kemarin kan. Iya Banjarmasin. Gue mau naik lagi. Aku lagi mau naik stage ya. Mau main ya. Itu gue lagi ribut sama orang di DM IG. Jadi haters kan spam gue mulu kan, gue kesel banget kan, gue ribut sama satu orang tuh sebelum gue naik di stage Banjarmasin tuh, ribut dulu tuh. Iya. Ya, setahu gue, iya di Nasil bener, iya. Itu gue lagi main, gue lagi main lagi DM itu kan, itu gue lagi ribut sama orang tuh, lagi di spam, gue kesel banget kan, gue bahas juga tuh. Enggak, kalau saya tuh ngomong ke dia, gue udah izin juga sama dia, gue bilang nggak bisa, karena lu udah begini, kita nggak bisa biarin lagi, kita ngomong gitu. Jadi itu nggak fokus, guys. Gue 2 hari itu di Surabaya juga kan, di Banjarmasin tuh ya, kena mental silent gue tuh. Bangun tidur, lu buka ya 30 chat sumpahin lu semua, ya. Lu buka DM IG tuh, ada 40 chat yang request tuh kan, semua sumpahin lu. Lu mau gimana hidupnya, guys? Tiap hari begitu yang ngelewatin. Ada yang telepon nggak jelas kayak gitu sih. Telepon nomornya aneh-aneh gitu kan, semua gue blokir. Terus sampai terakhir kan, ada nggak tahu nih, mungkin hacker kali ya. Tahu nomor telepon berapa? Nomor teleponnya +62 doang. Ah iya. Iya, telepon dulu tuh. Iya, gue bingung gimana cara gue blokir ya. Gue takutnya kalau blokirin nomor dia, semua orang gue blokir, orang Indonesia. Iya. Panda sebelum DJ kerja apa aku nggak tahu aku. Nah, ini juga pernah ya? Apanya? Enggak, yang manajemen yang parodiin Panda itu bukan manajemen kita, bukan. Kita bukan. pegang Panda doang, kalau gue hanya pegang Panda doang. Ya. Iya. Jadi kita nggak tahu dia mau melakukan collab sama siapa, bikin video apapun kita nggak tahu, nggak pernah dikasih tahu. Kita cuma urusan outlet, ada job outlet ini, cuma gitu doang. Biasa kayak saja cerita, ya gini guys, kan namanya juga lagi viral ya. Terus kan borok-boroknya mulai kebuka gitu kan. Klub juga pada takut guys ajakin dia main. Takutnya kalau misalnya sekarang klub ajakin dia main, lu orang nih netizen budiman nih, entar langsung pada spam Google bisnisnya kayak 1 bintang. Ya. Nah, terus komen-komennya Instagram nih, ntar orang di situ pada spam semua juga. Kan takut guys. Ngerti nggak orang? Iya benar. Itu kalau misalnya orang kan alasan di cancel karena itu. Kan? Nah kalau soal parodi gue nggak tahu. Ya kita kan terus dijelasin kan, kita itu tidak tahu soal parodi sama sekali. Gue taunya itu pas udah keluar, dan gue juga tahu tuh dia nyindir itu setelah gue baca komen-komen netizen sama Brevi. Saya nggak tahu. Itu gue juga nggak tahu itu. Gue tanya dia berantem doang. Ribut sama Brevi. Sekarang di mana? Ya. Apa ini dari patahin kaki bener nggak? Nah kalau itu juga aku nggak tahu. Karena pada waktu dia telepon suruh orang, katanya si ceritanya Brevi yang di podcast ya. Katanya kan si Brevi bilang dia sempat ada telepon
mau suruh matain kakinya si Brevi itu aku nggak tahu karena itu tadi bahwa aku posisinya beda kota. Yang tahu pasti roadman yang mendampingi, itu aja sih. Nah, Chen, kalau misalnya orang mau tanya soal bener info yang beneran valid itu kan Bang Iwan gitu kan, itu dari Chen bukan kita. Kita soalnya tahu informasi kita taunya layer 2. Ya. Semuanya nggak tahu taunya apa. Taunya urus tanggalan sama payment. Lu tahu nggak sih manajer kerjanya apa? Masih tanya lu ya. Udah gue bilang dari tadi, buduk lu ya. Jelas gue udah bilang kerjaan gue tuh apa, job desk gue tuh apa, masih tanya. Ini netizen emang ya. Udah dijelasin kagak ngerti-ngerti, lu sekolah di mana sih? Enggak, kalau gue udah keluar, gue udah cabut. Karena manajer banyak, karena tanggalnya banyak emang. Tanggalnya rame banget, hampir tiap hari ada. Jadi gue ini urusin Jakarta, Kotomi ini urusin bagian luar kotanya. Ya. Lu orang bingung ya. Kita ini manajer guys, punya keluarga, punya kerjaan juga. Gue ini bukan ART. Paham gak sih? Bener. Lu orang tuh expect gue apa sih? Ke rumah dia tiap hari sapu-sapu gitu ya, terus kasih dia nasihat tiap hari gitu. Nggak mungkin dong. Orang hidup sendiri. Waduh. Bikin gue anak darah aja ini. Bukan ganti rugi guys. Kalau misalnya cancel gitu, bukan, setahu gue tuh bukan ganti rugi, balikin DP. Ya. Balikin DP. Balikin DP. Benar. Itu harus balikin karena kan emang dia yang blunder ya. Iya. Karena memang artisnya yang salah. Nah, kalau soal si N itu di cancel apa enggak, gue nggak tahu ya. Kan lu orang yang gini guys, lu orang tuh jangan banyak tanya ke kita ya. Yang bisa cancel orang tuh hanya netizen budiman. Ya. Nah, jadi kalau misalnya orang mau si ini di cancel, lu orang yang gerak lah. Kenapa tanya gua? Emang gua siapa? Lu jangan tanya gua lah, lu gerak lah kalau mau cancel dia. Kenapa tanya gua? Anjir, emang gua siapa? Emang gua nemo ya? Ini gila ya, netizen ya. Demonya kayak ngalang-ngalain demo. Ngalang-ngalain demo mahasiswa. Iya, lu kalau mau dia di cancel, lu kerja. Ya. Iya, jangan tanya gua. Emang lu kira gua siapa? Ya guys ya. Maksud gue tuh yang gini kayak orang kan biasanya netizen gitu yang kerjanya jago gitu kan. Ya. Gue kasih tau orang ya awal yang terjadi gitu kan. Gue udah biasa guys. Udah itu makanan sehari-hari guys. WA gue tiap hari bangun tidur kok ya. 30 chat, miss call 20. Bener. Ya, di DM ya, gitu kan request tuh ada 40 gitu DM, ada yang video call miss call gue juga di WA gitu di IG kan. Waduh. Awalnya kena mental kok guys. Tapi iya, bener-bener. Hari kedua udah biasa aja. Bilang udahlah, mau gimana lagi? Gue pikir ntar bakal kan badai gitu loh. Aduh mau gimana lagi? Wah hari pertama cuy. Iya. Stres gue gitu. Bener. WA banyak banget, DM banyak banget, gila. Enggak, selama 2 malam ini paling pertama. Ini di hidup gue ya. Gue kan udah tua ya. Gue kan. Ya, gue ini 40 tahun ini adalah kasus yang paling terparah di hidup gue. Bener. Sama kok. Iya. Selama aku handle manajemen DJ sampai sehari ini handle event, ini yang paling terparah. Iya. Pengalaman gue. Gila ini. Jadi benar-benar ini gue juga kaget guys. Karena gue juga, kalau gue itu kan dari dulu filosofi gue ya, dunia malam itu kita tuh banyak cari koneksi, banyak cari teman. Itu kalau gue ya. Nah, jadi gue ini selama gue kan dunia malam 10 tahun lebih ya. Gue tidak pernah ada masalah sama orang juga. Bener. Aku juga nggak pernah ada masalah sama orang. Makanya Brevi ngerti begitu, Brevi tahu kan, makanya Brevi itu nggak pernah sombong. Brevi ketemu kasih tuang tangan duluan, tunduk kepala juga Brevi gitu kan semua. Coba tanya si Ronald Manoka kemarin ketemu Brevi, ketemu mereka pegang tangan tunduk dia, mereka bilang dia nggak sombong ternyata ya. Sama gitu, kenapa coba? Itu baru namanya orang pinter guys. Kita di dunia malam cari koneksi, ngerti kan? Benar, bukan cari musuh. Iya. Cari enggak, kita nggak rugi kan, duit dari dia, suruh dia bayar, dia yang balikin. Aduh. Karena dia kedepannya gue nggak tahu. Lu jangan tanya gue, lo tanya dia. Lagian gini kan, lagian lu orang jangan tanya gue begini guys. Lu orang aneh ya. Lu orang tanya gue ya, karirnya gimana kedepannya? Kan ini kerja netizen juga. Iya. Kedepannya karirnya nggak tahu. Netizen yang tentuin, kalian netizen budiman. Kalian yang tentuin, bukan gua. Emang gua siapa? Gua Zeus.
Yang tentu itu kalian guys, yang punya par kalian, yang sekarang bikin di cancel siapa? Kalian juga. Kalian kerja. Jangan tanya gua. Kenapa tanya gua mulu? Kalau misalnya kalian tuh yang bisa kerja, ngerti nggak lu orang? Hah? Kita jangan gini guys, kayak misalnya ngomong kasihan, jangan ngomong kasihan tuh sebenarnya nggak kasihan. Kayak gue bilang itu kan lebih ke apa namanya karma ya. Ya. Ngerti kan? Jadi ini apa yang dia tuang dia tabur. Tabur tua ya? Ya benar kan? Dia tabur tua. Dia dulu taburnya gimana? Sekarang yang dia tua sekarang ya kayak gini. Jadi maksud gue itu ini karma dia. Iya betul. Gue juga jujur ya kita ngomong kan, bajingan juga dulu gitu. Namanya juga cowok kan. Tapi semenjak punya anak cewek gue juga takut lah guys ya. Beginian ya. Bukan soal nggak ada yang ingetin dia, karena kita itu tidak tahu ini terjadi. Bukan soal nggak ingetin, kita nggak tahu yang terjadi itu seperti apa, ngerti nggak itu. Nah kalau misalnya ngomong soal pakai baju Shopee gitu, gue nggak tahu gitu kan. Itu kan yang urus Brevi, bukan kita. Kita nggak tahu. Ya. Nah benar kita nggak tahu apa-apa. Nah jadi tuh yang kalau ngomong soal apa namanya ya. Sekarang gini guys, orang pada tanya gue juga ya, kayak pada DM aku ya kok ya, tanya. Karena udah pada nggak ada manajer dong. Terus aku bilang udah gak ada event, apalagi mau di manajerin. Iya benar. Gue manajer apa lagi sekarang, udah gak ada event. Lu orang tanya, ada aja yang netizen emang ya. Benar. Jelas-jelas kan udah pada tahu. Lu orang tuh jelas-jelas lihat gitu kan, kayak semua di cancel gitu kan. Manajer buat apa lagi? Gunanya gue apa, gak ada. Kan udah pada tahu semua, banyak yang cancel juga. Jadi jangan tanya lagi gitu loh. Enggak, maksudnya kalau misalnya itu gue nggak tahu juga gitu kan, iya. Iya. Sekarang kita ngomong, jadi gue juga yang gue rada kesel sama lu orang itu kan, pada ngomong ke gue gitu kan, katanya bikin menormalisasikan apa namanya hamil luar nikah gitu kan. Nah, lu orang nggak usah suci, ya, gue nggak suka itu yang orang jangan begitu guys. Lu orang juga pasti di sini banyak komen-komen gitu pernah begitu juga kan, jangan suci, ngaca dulu, ya. Gue tuh paling gak suka begitu guys ya, kayak ngoceh-ngoceh mulu, orang paling jago gitu kan, katain-katain hidup orang kan. Nah, tapi lu orang sendiri gimana hidupnya? Ya, maksud gue tuh kalau misalnya begituan, kan sering terjadi ya, apa Jakarta kan. Nah, maksud gue tuh setelah terjadi tuh, ini salah siapa? Salah Panda. Nanti kan, jadi kalau misalnya ngomong itu setelah itu terjadi, itu salah Panda. Jadi nggak usah lu orang di sini sosok suci ya, netizen budiman ya. Ya, gue paling nggak suka begituan. Ya. Ini kan salah dua-duanya, gue sekat juga mama salah dua-duanya. Enggak, masih terlalu muda sih, kekecilan dia. Dia baru 27 sih, masih belum mature cara pikirnya. Kan? Kayak misalnya kalau duit gitu kan, kayak gue suka bilang ke dia gitu kan, dia kan dapet duit cuma banyak kan waktu itu kan, gue bilang ke dia, kamu kalau bisa simpan duitnya aja, lu simpan tuh duit berapa tahun gitu kan, lu bisa pensiun dini, tapi malah dipakai buat beli itu gitu kan. Nah, jadi gue nggak setuju gitu kan. Gue hanya bisa kasih advice seperti doang, jadi kan kalau soal itu bisa doang. Nah kalau soal CN itu gue nggak tahu. Yang gue tahu tuh awalnya kan gue juga, dia kan dengan kerasnya bilang keluar katanya dia nggak tahu apa-apa kayak itu kan. Tapi gue juga awalnya nggak tahu apa-apa. Tapi setelah gue tahu gue lihat IG-nya Rosaki, videonya, baru gue tahu. Betul. Nah jadi kita juga tahu apa guys. Ya. Kita juga taunya dari luar juga, ngerti nggak orang? Iya. Bukan Jatim doang, setahu gue semuanya cancel, setahu gue semuanya cancel. Iya, semua cancel. Semua cancel. Jadi satu cancel terus semua ikut. Semua dari cancel semua. Ya, semua. Jadi kalau misalnya orang kalau ngomong begini jangan tanya kita gitu kan. Ini kan lu orang netizen yang kerja netizen gitu, bukan kita. Kita manajer doang guys. Kita bener hanya seorang manajer yang tidak yang juga dibohongin juga. Gak bahas ini kan gak bahas mana gak makan, kita manajernya, kita sih klarifikasi. Netizen budiman pascol. Ini ada yang tanya kok kalau event Kamboja gimana. Jujur kalau event Kamboja aku nggak tahu karena itu bukan dari aku.
Dia tanya, Mungkin ke pandanya langsung. dia bilang kita nggak bahas panda nggak makan. Kita nih bahas ini karena Kotomi dihujat, bukan karena nggak makan. Paham kan netizen? Masih tanya. Kalau kita gak dihujat itu nggak bakal mau live. Gue juga takut live. Gue takut blunder. Iya, makanya. Ini kan cuma meluruskan tentang hujatan-hujatan yang dilempar ke kita. Pada nggak bener. Kemarin kan awalnya Kotomi mau live ya. Gue nggak mau tahu. Namanya kok Korea nggak Iya, mau. Kemarin Kotomi bilang ke gue kan bilang aku siapin kok ya. Ntar kita live bareng aja. Gue bilang aduh takut blunder. Takut kayak misalnya ntar live salah ngomong gitu kan gimana ya. Kan banyak slipper di sini kan, takutnya ntar gue takut banget itu. Tapi terakhir pas gue dengar Kotomi itu benar-benar diancam gitu kan, dikira sekongkol ya, kira gitu kan. Iya, dipikir sekongkol. Sekongkol gitu-gitu. Pas gue tahu baru gue pikir, oh gue kita harus live mau nggak mau gitu kan, itu. Iya, supaya orang tahu juga sih keadaannya gimana, posisinya gimana. Kan mungkin orang-orang bilang gitu, mungkin dikiranya kita itu satu rumah, ya kan? Terus kemana-mana kita ikut panda, padahal kan nggak gitu. Senci apaan sih? Itu Senci apaan sih? Datang ngomong Senci mulu tuh. Senci itu apaan sih? Oh, itu loh kok. Kemarin kan si panda kan bikin klarifikasi. Terus dia ada salah ngomong tempat Senci atau apa yang tempat biliar, tempat apa itu? Lupa aku. Salah ngomong. Itu videonya gue kagak nonton sampai habis, panjang banget. Videonya Panjang banget. Jujur ya itu videonya kan gue suruh anak buah gue kan nonton kan baru apa summarize buat gue aja gitu. Jadi tulisin bentuk-bentuk itu tuh nggak bentuk poin-poin form itu kan buat baca. Panjang cuy. Ya, gue nggak tahu. Nah terus setelah itu baru tuh gue scroll ternyata ada lagi tuh orang bikin pointer di TikTok itu kan ada 7 poin gitu kan, ternyata ketemunya begini. Ini kabar caca itu gue udah tahu juga, gue baca. Jadi gue nonton sampai habis. Jadi gue lebih ke bilang ke ke anak buah gue kan, nonton sampai habis ya. Baru ntar lu ke summarize buat gue gitu biar gue baca gitu. Soalnya panjang banget. Ini gue tahu nih pas gue awal dia cerita kan kalau ketemu tempat bilar gue tahu this gonna be a long night man. Dia bilang suka aja gitu kan. Iya. Nah. Gue nggak tahu lah guys, intinya gue nggak tahu juga kan. Ya kayak misalnya sekarang mau Sensi gue nggak tahu, ketemu di Sensi gue nggak tahu. Yang gue tahu kan kalau nggak salah tempat biliar ya apa sih punya nggak tahu deh. Aku juga nggak tahu tempat biliar apa tempat apa itu yang dijelasin. Ini sekarang pada di mana? Kok di rumah atau di mana nggak tahu. Tahu. Udah nggak kontak. Bayarannya waktu bayaran barang tuh dulu mah ya standar. Waktu itu kan dulu tuh terakhir Jakarta 25, luar kota 35 sekali main. Itu bayarannya. Terus kalau misalnya Kamboja minta $4.000, $5.000. Itu bayarannya. Ya, itu juga tutupin karena kan emang ada PDF-nya gitu, klub pada pegang. Ya. Bayar lumayan. Ngerti gak? Pertama cancel siapa enggak. Jadi kalau ngomong cancel mah kita juga bisa mau cancel. Sama kalau misalnya ngomong soal cancel mah emang fair-fairnya ya. Kita juga nggak bisa pojok-pojokin dia terus ya. Iya. Cancel itu emang dia juga pengen cancel. Karena dia pingin fokus ke urusin ini masalah. Itu. Ya. Dia mau fokus ke masalah kemarin. Terus gue bilang, kalau bisa cancel saya, baru gue bantu cancel. Nah setelah 1-2 upload cancel, semua deretan cancel. Ngerti nggak lu orang? 25 bukan 2,5. Lu ganti-ganti angka mulu lu ya lu orang ya. 25 juta buat Jakarta, 35 juta buat luar kota. Ya. Jangan diganti-ganti angkanya guys ya, 2,5 juta. Gue aja lebih tinggi dari 2,5 juta fee gue main Jakarta. Nah, ya jadi kalau soal celana-celana itu gue juga itu makanya yang gitu-gitu gue juga lihat gitu kan. Bukan ganti rugi guys, kalau cancel itu bukan ganti rugi, lebih ke balikin DP. Karena kan ini kan kita ngomong ini kan lebih ke force major ya. Iya, force major. Force major, jadi force major itu kan seperti gempa bumi lah hitungannya gitu loh, kecelakaan gitu kan, kita balikin DP-nya, DP 50%. Ya. Jadi kan ini kayak gini kan, gak usah ngomong lu pernah makan dia. Jelasnya sering itu jelasin. Ini ketahuan banget baru masuk nih. Iya, baru masuk kayaknya. Yang gini baru masuk nih. Lu tunggu aja ntar orang clipping ya baru nonton sendiri ya. Capek tuh jelasin. Orang baru masuk tanya mulu. Kira gua kerja. Kayaknya udahan dulu deh. Iya, udah dulu kalau gitu. Kayaknya udah dulu deh, ntar kita lanjut lagi kapan lah. Ya kok. Thank you kok, makasih. Oke, thank you. Ya, thank you kok ya. Nih, gue mau naikin Ayumi dulu. Ayumi mana Ayumi? Ayumi dulu. Mana Ayumi? Coba suruh Ayumi kesini Ayumi. Bentar.
Nah ini nih. Jakarta dia tinggal di BSD. Dia di BSD, si Panda itu tinggal di BSD. Ya kok. Yo, on cam. Ya. Cicanya tapi masih urus flat. Makanya tadi kan gue bilang ke orang kalau misalnya gua tuh seperti si Panda dapat duit segitu tiap bulan, gue jadi biksu. Udah bilang tadi kan, gue jadi biksu guys, nggak butuh perempuan kok, kalau duit segitu gue dapat tiap bulan. Padahal dulu awal-awal aku diajak ke Jakarta adalah salah satu tujuannya untuk inget-ingetin kalau misal dia mulai boros, mulai meninggi apa segala macam. Itu hampir tiap hari kok dulu aku sering inget-ingetin, jangan begini Des, jangan begini. Full. Apa nih yang mau ditanyain? Sebenarnya film ngomong nggak tanya juga sih, soalnya kan yang lu tahu itu kan semua informasi rada-rada sensitif ya. Jadi gue juga mau spesies itu beginilah. Ini Ayume ini dulu adalah teman baik Panda. Jadi awalnya tuh si Panda boron-boron naik ke Jakarta itu Ayume temenin dia. Itu ngerti nggak lu orang? Ya. Jadi gue juga sempat ribut sama Ayume karena dengar cerita dari Panda gitu kan, soal dia nggak bener. Nah ribut sama dia gede, gue juga salah sama dia, ngerti kan? Gue itu juga yang salah ya. Gue sempat putusin rezeki dia juga, ngerti kan? Ini gue salah. Makanya gue naikin Ayume ini biar gue minta maaf sama Ayume, biar orang lihat gitu loh. Gue udah telepon dia kemarin minta maaf sih, gue ngomong aja sekali sih, gue yang salah ya. Aman kok, nggak apa-apa. Udah ikhlas juga nggak apa-apa, aman. Jadi kita ini bukan mau umbar aib dia, bukan. Kita ini, gue hanya jujur ya guys ya, hari ini tuh sebenarnya tuh gue ini mau live ini bukan mau umbar aib orang ya. Gue tuh hanya mau tuh minta maaf orang-orang aja. Kayak kemarin tuh gue udah minta maaf sama si Ipang juga, sama Ayume, sama Chen juga gitu kan. Nah, gue udah minta maaf semua orang gitu kan, yang merasa gue salah gitu kan, minta maaf. Ya gue salah, emang gue salah, gimana coba sekarang? Kan gue salah. Nah, kalau misalnya sekarang soal Claire itu gue masih nggak tahu ya. Kalau Claire masih nggak tahu cerita itu gue nggak tahu fullnya gimana gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Ayume emang gue salah. Karena kan gue sama Ayume ribut gede kan di TikTok itu kan. Nah itu, jadi gue salah. Gak usah munafik guys ya. Kalau salah aja, gue salah. Cuman tadi sedikit nih kok ya aku koreksi. Aku agak kurang setuju sama Kotomi sedikit. Apa? Jadi masalah tadi kan Kotomi bilang baru tahu kalau selama ini ternyata di luaran sana juga jelek-jelekin kayak Maxi atau dan lain-lain. Padahal itu seminggu setelah aku balik ke Madiun, itu kan aku ada ketemu sama Kotomi. Aku balikin ATM yang kemarin sempat salah transfer apa segala macam itu. Terus aku balikin HP admin yang urusan sama kaos, dan aku kasih konveksi kaos sama Kotomi. Dan itu semua yang ada hubungannya sama Kotomi dan Maxi aku sampein semua di situ. Jadi kalau tadi ngomongnya baru tahu sekarang kok, padahal udah hampir setahun yang lalu aku kasih tahu. Ini aku jelasin kamu ya. Itu pasti tuh lebih ke karena dia masih kerja sama Panda. Ibu gitu yang ngerti kan? Jadi kayak misalnya kayak sama juga ada, ingat gak waktu si Chen juga tuh waktu kan masih kerja sama Panda. Jadi si Panda gini ada apa, si Chen masih tutupin kan beberapa kan. Nah itu feelingku lebih ke sana. Nah, tapi karena udah begini baru ketahuan semuanya gitu loh. Jadi kalau misalnya ini yang bilang cuci tangan semua, orang-orang kagak ngerti ya cuci tangan. Jadi gue hari ini tuh bukannya soal mau jelekin orang, enggak. Gue tuh hanya mau itu bilang gue salah, gue juga ada salahnya. Gue minta maaf ke orang-orang yang gue salahin dulu gitu kan. Nah itu gue minta maaf. Nah itu aja udah. Jadi bukannya mau cari pembelaan, gue nggak sih, jujur gue nggak itu. Kalau misalnya salah ya salah, bener ya bener, nanti kan. Nah. Jadi di sini tuh kita sebenarnya bukan mau buka-buka aib, bukan ya, tapi kita meluruskan sesuatu yang emang harus dilurusin gitu. Jadi yang kemarin kan sempet kayak beda cerita, beda versi, apa segala macem kan. Kayak kemarin kan Amy diceritain tuh di apartemen gue dia sama cowok begitu kan, salah. Nah, nggak ada itu cerita bohong ya, semua ya, nanti kan. Nah, jadi kita ngomong tuh, gue lurusin di sini nih, gue salah.
Jadi kemarin kan gue kata-katainnya kan begitu Aman kan. kok. Aman. Ya itu aja udah gue ngomong. Jadi bukannya gue nggak munafik, gue juga salah. Ini kan. Jadi kalau misalnya yang apa namanya ya salah mau gimana? Ini kayak gini netizen kan, gue bilang cuci tangan, gue nggak bilang cuci tangan, gue jelasin ini bukan cuci tangan karena apa? Gimana cara cuci tangan sih? Kalau misalnya kita dibohongin? Ini kalau gue bilang sih lebih ke karma. Gue bilang karma gitu, karma. Padahal dulu-dulu waktu awal-awal kayaknya masih kalem-kalem banget loh kok. Kan setiap live gitu kan. Gue berapa lama? Gue dari awal. Gue yang bawa dia ke Jakarta. Kalau aku yang temenin dari nol sebelum viral bahkan. Jadi gue ini yang bawa dia dari dia kan dari Madiun ya, waktu Surabaya kan. Jadi kan awalnya gini ceritanya, kan dia mulai naik tuh. Terus klub Jakarta, waktu itu kan masih Surabaya kan, Madiun kan. Jadi klub Jakarta kan banyak yang main tuh. Nah, kan ribet ya pesen tiket kan, kalau kota kan. Jadi gue tarik ke Jakarta, masukin ke White Rabbit buat biar dia ada base-nya fondasi Jakarta, ngerti nggak? Lebih gampang. Iya. Jadi udah begitu baru gue tahu. Nah ini ada dugong juga nih, Gong. Ini intinya kalau gue bilang sih dari karma. Ini karma ini. Ya udah setahun lebih dikit. Intinya orang gitu guys, saya jangan sombong jadi orang. Ya. Dan aku kemarin agak sakit hati pas ada juga yang bersaksi bilang, emang Ayumi ada power apa sih bisa masukin si P ini ke Maxi Madiun? Padahal itu udah jelas-jelas aku datang ke Tulung Agung, aku mintain dia untuk jadi partner aku. Dari Madiun ke Tulung Agung loh. Ini orang-orang mau apaan sih? Gue nggak tahu, gue udah keluar. Nah, gue udah keluar. Gitu. Enggak, maksudnya tuh gini guys ya, gue nggak tahu kedepannya gimana ya. Tapi kalau misalnya sifatnya masih begitu, kalau gue bilang susah sih. Kalau gue bilang ya sifatnya kurang bagus. Ya. Gue udah masih jelasin lagi lah, ntar juga orang kritik kan. Nah, ntar kalau gitu gue juga nggak bisa jelasin lagi. Ya kalau gue bilang sih karma sih, gitu karma. Itu aja. Ya, jadi kayak gue bilang, gue jelasin lagi sekali lagi ya. Kitanya kan DJ ya, main DJ gitu, main musik kan. Kita ini hanya bisa terkenal kalau banyak yang nonton. Benar. Nah, jadi kalau misalnya sekarang nih, gue main di klub gitu kan, terus kayak fansnya banyak gitu, jadi yang banyak tamu gitu kan, fee gue jadi naik. Nah, jadi si Panda itu terkenal itu karena lu orang juga. Mungkin orang, jadi gue tuh gak setuju kalau misalnya dia tuh suka hina-hina kayak gitu, gue juga kurang setuju. Karena gue bilang ke dia kan, tanpa mereka, lu gak sama-sama. Kok ada yang typing, Ayume kalau ikut-ikut nanti ikut kena blacklist loh. Guys, aku udah kena blacklist 3 bulan, aku gak bisa makan waktu dipulangin. Dan di note ya, aku diusir, bukan aku yang pergi tanpa pamit. Itu yang harus dilurusin. Enggak, juga bilang gue juga nggak sempurna lah ya jadi orang gitu kan. Gue juga minta maaf banyak orang gitu. Gue juga salah. Ya. Rasa kalian semua gimana? Gue nggak tahu, tanya dia lah. Ya. Terus waktu juga gue sempat pikir ya, terakhir pas si Chen dibalikin itu kan, gue juga pikir kenapa ya? Kayak misalnya semua orang yang pernah sama dia musuhan sama dia gitu loh. Itu gue sempat pikir. Ya semua. Dari awal di Madiun bahkan. Awal itu kita di Madiun bertujuh, yang 5 udah crash, tinggal gue sama Dugong doang kok. Iya, jadi gue taunya tuh kenapa ya, kayak dia sama semua orang tuh musuhan gitu loh, sama teman-temannya gitu kan, gue tahu itu. Kalau sonar kecil gue nggak tahu, itu nggak tahu, ya, itu nggak tahu. Sekarang temen-temen ngapain orang itu? Karena gue udah bukan ngejar dia guys. Jadi gue nggak tahu ya kedepannya gimana gitu kan. Gue orang kalau misalnya bahas soal Miss N itu gue nggak tahu juga sih. Mungkin lu orang ceritanya tuh Igoro Sakti ya. Ya gue nggak tahu apa-apa lagi ya gitu kan. Intinya sih gue sih jujur ya, kayak Ayumi gue tahu kan, gue ini nggak tahu apa-apa tau, banyak yang gue tahu.
Mbak Ayumi sama gue lebih tahu dia banyak gitu, karena kan dia masih mana kan tinggal bareng kan, satu apartemen satu rumah gitu dulu kan, jadi dia lebih tahu pasti ngapain aja gitu. Nah kalau gue nggak tahu, tanya Ayumi, aku sama Pana jarang kontekan kan? Jarang. Jadi emang kalau si P sama si manajer-manajernya ya berdua emang hubungannya cuma sebatas event bisnis lah ya. Begitu. Jadi kalau kesehariannya lebih ke ya yang kita tinggal bareng kayak aku, Chen, Dugong dulu sih, Dugong, aku, Chen, baru ya sekarang si Feby gitu. Ini bukan saling bongkar, ini apa yang mau dibongkar. Orang kadang-kadang ya, apa yang mau dibongkar, semua kan udah dibongkar di internet, di luar sana di sosmed. Apa yang mau kita bongkar lagi? Karena gue juga tahu informasi tuh dari sosmed, dari TikTok, dari IG, gue juga tahu dari situ semua. Gue juga nggak tahu apa-apa soalnya. Gimana membongkar? Apa yang mau dibongkar? Gue nggak tahu. Lebih lengkap no informasi di luar sana daripada yang gue tahu. Jadi gimana gue bongkarnya? Gue hanya bisa cerita dari POV gue aja.